Bab 791, tidak mau mengampuni. Yue Zhengyu pergi dan duduk di sampingnya. Xiaoyan, Su Xiaoyan tidak menoleh. Maaf, jika kamu masih kesal tentang apa yang terjadi selama festival tanggal nasib Dewa Laut, aku minta maaf lagi padamu. Aku terlalu impulsif saat itu dan terlalu penuh dengan diriku sendiri. Aku menawarkan permintaan maafku. Sudah setengah-setengah tahun sekarang, dan saya telah berpikir lebih jernih. Anda benar-benar sangat penting bagi saya. Saya bersedia menurunkan harga diri saya. Dia setengah jalan pidatonya ketika Su Xiaoyan tiba-tiba berbalik. Dia menatap Yue Zhengyu dengan mata dingin dan berkata, apakah kamu melakukan ini untuk amal? Aku tidak membutuhkan belas kasihanmu. Aku tidak membutuhkan amal dari klan malaikat suci yang mulia dan mulia. Yue Zhengyu, kamu tahu, saya telah melihat melalui Anda pada hari itu, Anda yang sebenarnya. Saya selalu berpikir bahwa saya akan sangat senang bersama Anda. Tapi saya hanya mengerti pada hari itu, di mata Anda, saya bukan apa-apa. Dalam hatimu, aku hanya seorang wanita yang tidak berbeda dari seorang gadis yang melayani yang harus selamanya berada di depanmu dan memanggilmu. Petik 2. Kamu sangat luar biasa. Kamu berasal dari keluarga terkenal dan sangat kuat. Tapi aku sudah bilang, aku tidak tertarik dengan semua itu. Aku tidak peduli tentang semua itu. Kamu meminta maaf kepada jika Anda benar-benar menyadari kesalahan Anda sendiri. Anda tidak akan menunggu selama setengah tahun dan hanya datang untuk berbicara dengan saya hari ini. Tidak mungkin Anda dapat meletakkan kebanggaan dalam hati Anda. Tidak mungkin. Hati Anda selalu tinggi di udara di atas orang lain. Aku tidak akan dan tidak akan pernah menjadi pacar seorang pria yang tidak akan pernah menempatkanku pada level yang sama dengannya. Biarkan saja biarkan dia menjadi calon suamiku. Jadi, lupakan kami. Petik 2. Suara Su Xiaoyan terasa sedikit gelisah. Bahkan para penumpang di depan dan di belakang mereka tidak bisa tidak menembak mereka ke samping. Yue Zhengyu terdengar sedikit jengkel ketika dia berbicara. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Aku sudah mengatakan permintaan maafku. Xiaoyan, yang mengatakan bahwa kamu tidak setingkat dengan hatiku. Aku menyukaimu. Aku sangat menyukaimu. Petik 2. Su Xiaoyan mengangkat tangannya dan membuat gerakan dingin yang berarti, jeda, aku sudah mengatakannya. Lupakan kami, silakan pergi. Kau membuatku tidak nyaman dengan duduk di sampingku. Karena kemarahannya, naik turunnya dada Yue Zhengyu menjadi terasa intens. Dia tidak pernah berharap Su Xiaoyan menolaknya dengan kata-kata yang dingin dan tanpa emosi. Sudah sangat sulit baginya untuk mengucapkan kata-kata permintaan maaf. Namun, apa yang dia dapatkan sebagai balasan adalah penolakan langsung. Su Xiaoyan, saya tahu Anda menolak saya karena Anda merasa rendah diri. Anda merasa rendah diri, kan? Mengapa Anda tidak bisa langsung menghadapi masalah di antara kami? Saya tidak datang dan menemukan Anda selama setengah tahun karena saya tidak dapat menenangkan perasaan saya. Anda benar, saya sangat menghargai harga diri saya. Itulah sebabnya saya benar-benar marah dan terluka ketika Anda menolak saya di depan begitu banyak orang saat itu. Namun, saya sudah memikirkannya, selama 6 bulan ini. Aku mengerti bahwa cinta lebih penting daripada harga diriku pada diriku. Aku juga datang untuk mengatakan bahwa aku menyesal padamu. Apalagi yang ingin kau lakukan padaku? Petik 2. Su Xiaoyan mendengus, aku tidak ingin cintamu yang terasa seperti amal. Dan aku ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah merasa rendah diri. Biarkan aku mengingatkanmu bahwa aku juga salah satu dari 7 monster Shrek. Kenapa harus saya merasa rendah diri? Pergi. Petik 2. Yue Zhengyu berdiri tiba-tiba, kamu sebaiknya tidak menyesali ini. Su Xiaoyan menoleh ke arah lain dengan keras kepala. Dia bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Yue Zhengyu marah ketika dia kembali ke kursi asalnya. Xie dan Yuanen Yehui mengerutkan kening saat mereka mendengarkan percakapan di antara mereka berdua. Tidak bisa lebih lembut, Xie berkata tanpa daya. Kamu harus tahu cara menenangkan anak perempuan. Yue Zhengyu meraung, pikirkan urusanmu sendiri. Siapa yang mau mengurus bisnismu? Yuanen Yehui berdiri. Dia menarik Xie dan kembali ke kursi asli mereka. Dia menghibur Su Xiaoyan yang matanya memerah. Yue Zhengyu duduk dengan bunyi gedebuk di samping Tang Wulin. Dia masih belum bisa memadamkan api amarah dalam dirinya. Seolah-olah ada batu besar di dadanya yang membuatnya sulit bernapas. Xie tidak marah karena sifatnya yang keras. Dia bahkan mulai merasa kasihan pada Yue Zhengyu. Seperti kata pepatah,
para penonton melihat permainan catur lebih baik dari para pemain. Su Xiaoyan tidak salah. Yue Zhengyu terlalu bangga. Kebanggaannya tertanam di tulangnya, lahir dari pengasuhan seumur hidup di klan Malaikat Suci. Itu bukan sesuatu yang baru saja diperolehnya. Tidak ada keraguan dalam hatinya bahwa ia menyukai Su Xiaoyan, tetapi juga tidak ada keraguan bahwa kata-katanya selama festival tanggal nasib Dewa Laut telah meninggalkan dampak yang dalam pada Su Xiaoyan. Jika dia menyadarinya pada waktu itu dan segera pergi untuk berbicara dengan Su Xiaoyan, dia mungkin masih memiliki kesempatan. Namun, dia tidak melakukannya. Kebanggaan telah membutakan hatinya. Masalah kehilangan muka bahkan membuatnya mengabaikan Su Xiaoyan selama 6 bulan penuh. Mungkin Su Xiaoyan tidak sesombong dirinya, tapi dia tetap seorang wanita. Setelah diberi bahu dingin selama setengah tahun, bagaimana mungkin dia tidak memiliki amarah dan api amarah di dalam hatinya? Satu-satunya hal yang seharusnya dilakukan Yue Zhengyu pada saat ini adalah mengucapkan kata-kata lembut, mungkin bahkan menenangkannya dengan tabah dan tanpa malu. Secara alami, peluangnya akan jauh lebih besar. Dia harus membiarkan wanita itu melampiaskan kemarahannya dengan satu atau lain cara. Namun, Yue Zhengyu bahkan merasa bahwa dia bersalah dalam hatinya. Setelah Su Xiaoyan melawan balik dengan beberapa kata, dia secara alami gagal. Ini jelas meningkatkan konflik di antara mereka. Dalam hal seperti itu, saran dari orang luar tidak berguna. Bahkan, mereka akan memperburuk masalah. Tang Wulin benar-benar kelelahan, itulah sebabnya dia tidur nyenyak. Bahkan percakapan keras Yue Zhengyu dan Su Xiaoyan tidak dapat membangunkannya. Yue Zhengyu melirik Tang Wulin di sampingnya. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah mereka berbagi nasib yang sama. Gu Yue pergi dengan cara yang membingungkan, dan Naer juga hilang. Seberapa besar dampaknya pada Tang Wulin? Bagaimana dengan dirinya sendiri? Dia tidak dalam kondisi yang lebih baik. Kereta ekspres jiwa melaju cepat, stabil dan cepat. Tujuan mereka sangat jauh, itu adalah pantai di wilayah timur laut dari seluruh benua Douluo. Bahkan dengan kereta api, mereka akan membutuhkan 3 hari penuh untuk sampai di sana. Karenanya, ini adalah perjalanan jarak jauh. Sangat cepat, siang hari berakhir. Dunia di luar jendela secara bertahap jatuh ke dalam kegelapan. Suasana hati Su Xiaoyan dan Yue Zhengyu tidak baik. Mereka berdua belum makan apapun sepanjang hari. Yang lain tidak mencoba menasihati mereka terlalu banyak. Pada titik waktu ini, mereka masih dalam kemarahan, sehingga menasihati mereka hanya akan sia-sia. Tang Wulin sudah membagi uang yang didapatnya dari gurunya dengan semua orang. Kereta jarak jauh dilengkapi dengan gerbong makan. Setelah mereka makan malam, Su Lizhi bertanya pada Ye Xinglan dengan nada yang agak mengkhawatirkan, "Suster Xinglan, Kapten telah tidur sepanjang hari sekarang. Haruskah kita membangunkannya?" Kursi kereta jarak jauh-jauh lebih luas daripada kereta biasa. Jika seseorang bersandar di belakang kursinya, dia hampir bisa berbaring. Tidak ada masalah dengan tingkat kenyamanan. Ye Xinglan menggelengkan kepalanya. "Jangan bangunkan dia. Aku pikir dia tidak kelelahan secara fisik, tetapi secara mental. Sejak Bu Yue pergi, dia telah mendorong dirinya sedikit terlalu keras. Biarkan dia beristirahat dengan baik. Dia yang paling perlu bersantai di antara kita." Petik 2. Su Lizhi menyentuh pipinya yang gemuk. "Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Gu Yue ingin pergi. Kapten adalah pria yang baik. Apa yang tidak bisa dibicarakan di antara mereka? Bahkan jika itu benar-benar sesuatu yang berhubungan dengan spirit pagoda, kita bahkan tidak memiliki konflik dengan spirit pagoda." Petik 2. Ye Xinglan menggelengkan kepalanya lagi. "Aku juga tidak mengerti, tapi kupikir itu tidak sesederhana itu. Dalam beberapa tahun ketika Kapten hilang, Gu Yue menjadi sangat diam. Juga, jika tidak ada kelas, dia tidak akan tinggal di dalam akademi. Dia bahkan menjaga jarak dari kita dengan sengaja. Adapun alasan yang tepat, aku takut hanya mereka yang tahu tentang mereka. Mungkin Kapten bahkan tidak sepenuhnya memahaminya sendiri. Biarkan dia beristirahat dengan baik. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Kita harus menghadapinya cepat atau lambat." Petik 2. Ketika mereka berbicara satu sama lain, tiba-tiba kereta jiwa bergetar hebat. Semua orang terkejut pertama kali. Pada saat berikutnya, seluruh kereta jiwa tiba-tiba condong ke satu sisi. Suara gesekan yang menusuk telinga dan jeritan ketakutan memenuhi seluruh mobil dalam sekejap. Kereta jiwa yang ramping tampaknya telah terlempar ke atas sambil mengisi maju dengan kecepatan tinggi. Itu telah dikirim terbang.
Ia melaju dengan kecepatan ekstrim. Perubahan tiba-tiba itu tampaknya telah memutus semua 16 mobil dalam sekejap. Apa yang baru saja terjadi? Semua orang sangat terkejut. Meskipun Shrek Seven Monsters memiliki kekuatan yang menakutkan, perubahan tak terduga yang muncul tiba-tiba ini membuat mereka benar-benar lengah. Mereka hampir dikirim terbang dari tempat duduk mereka dalam sekejap. Bab 792, bukan kecelakaan. Momen-momen seperti ini adalah kesempatan bagi para master sistem pertarungan untuk menunjukkan kekuatan mereka. Bintik-bintik cahaya bintang meledak dari tubuh Ye Xinglan. Pedang energi yang menyilaukan ditembakkan. Dalam sekejap, tubuh dan pedangnya menyatu menjadi satu. Dia menarik Su Lizhi dengan satu tangan. Kereta berguling ke samping, tetapi dia melayang tinggi di dalam mobil dan tidak bergerak. Mobil bergulir itu langsung dipotong oleh pedang yang meledak keluar dari tubuhnya. Dia membawa Su Lizhi bersamanya saat dia melompat. Yang lain juga bereaksi terhadap insiden ini. Sayap terbentang di belakang Yue Zhengyu. Saat dia melakukan lompatan ke samping, kedua sayapnya melindunginya. Pada saat yang sama, cahaya suci meledak, membentuk penghalang bersinar yang menyelimutinya. Di sisi lain, tubuh Yuanen Yehui tiba-tiba membesar. Dia merentangkan tangannya dan menempatkan Xie Xie dan Su Xiaoyan ke pelukannya. Setelah berubah menjadi kera raksasa Titan, dia meringkuk tubuhnya yang besar saat dia melindungi mereka berdua. Dengan kemampuan pertahanan tubuhnya yang kuat, dia melompat-lompat di dalam mobil yang berputar. Namun, ketika Ye Xinglan membuka jalan keluar di mobil, dia juga melompat keluar dalam sekejap. Tang Wulin adalah yang paling disayangkan. Karena dia tidur nyenyak sebelum terjadi, dia benar-benar tidak siap untuk itu. Bahkan jika sentakan pertama kereta tidak dapat membangunkannya ketika kereta itu terlempar secara horizontal, tubuh Tang Wulin juga terlempar keluar, dan ia menabrak bagian samping mobil. Dia hanya membuka matanya pada saat itu. Dia disambut dengan pemandangan teman-temannya diusir dari mobil. Tubuh Tang Wulin berguling tak terkendali di dalam mobil. Dia mengulurkan tangan dengan mata mengantuk dan dengan cepat meraih dinding mobil. Sisik emas muncul di tubuhnya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya saat dia berusaha keras untuk mendapatkan kembali kesadaran. Kemudian, dia membuka kedua tangannya dan merobek mobil terbuka dengan tinjunya yang telanjang. Meskipun tubuhnya dibuang, itu jauh lebih mudah baginya ketika dia berada di luar. Tubuhnya terlempar ke udara lagi. Dia sudah bisa melihat situasi di depannya dengan jelas. Seluruh kereta jiwa telah tergelincir dan dikirim terbang. Mobil-mobil pecah di udara dan tersebar di sekeliling. Yang lebih menakutkan adalah banyak orang terlempar keluar dari celah. Orang-orang biasa itu bukan penguasa jiwa dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi seperti Tang Wulin dan yang lainnya. Hampir semua orang yang terlempar keluar langsung menjadi berantakan karena dampak. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Tang Wulin terdiam. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Mengapa dia harus dihadapkan dengan situasi yang tidak dapat dijelaskan seperti itu setiap kali dia naik kereta jiwa? Apakah setiap kecelakaan kereta jiwa dalam sejarah federasi terhubung dengannya? Dia praktis pembawa sial jiwa, dan yang kuat pada saat itu. Dia meringkuk di udara. Begitu dia mendarat, Tang Wulin mengerahkan seluruh kekuatannya pada serangannya. Dia melemparkan pukulan berat ke tanah dan menggunakan reaksi kuat untuk meredam momentum yang dia bangun saat terbang keluar dari mobil. Dengan satu gulungan, dia jatuh ke tanah. Dengan kemampuan pertahanan tubuhnya, tentu saja dia tidak akan terluka selama proses barusan. Namun, ditarik dari tidurnya tidak pernah menjadi pengalaman yang menyenangkan. Apapun masalahnya, Tang Wulin tidak berani mengendur sekarang. Dia mencari teman-temannya pada kesempatan pertama. Untungnya, mudah untuk melihat semua orang, terutama bintik-bintik cahaya bintang di tubuh Ye Xinglan. Tang Wulin buru-buru berlari ke arah teman-temannya. Dia harus memastikan bahwa teman-temannya aman. Tentu saja, 7 monster Shrek tidak akan dirugikan oleh ini. Tang Wulin adalah yang terakhir berkumpul. Mereka bertujuh saling memandang. Akhirnya, tatapan mereka terfokus pada Tang Wulin. Pandangan mereka mengomunikasikan pemikiran yang lebih dari sekadar kata-kata. Tang Wulin batuk. Ayo cepat dan selamatkan orang-orang. Tunggu, Ye Xinglan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, ada yang tidak beres. Tingkat keamanan untuk kereta jiwa sangat tinggi, jadi bagaimana mungkin itu tiba-tiba tergelincir? Mungkinkah ini dilakukan dengan sengaja? Petik 2. Seluruh kereta jiwa sudah keluar jalur. Mobil-mobil terlempar ke lapangan terbuka di sekitar mereka.
Ke-16 mobil telah dibagi menjadi 7 atau 8 segmen. Untuk sesaat, semua jenis tangisan terdengar dari sekitar. Sebuah kereta jiwa memiliki kapasitas lebih dari 500 penumpang. Jumlah korban dari kecelakaan seperti itu tidak akan rendah. Setelah mendengar kata-kata Ye Xinglan, Tang Wulin juga waspada. Dia berkata dengan suara berat, "Semuanya, tarik kembali jiwa bela dirimu untuk saat ini." Dia telah menghadapi tuan roh jahat sebelumnya, dan pengalaman itu jelas bukan pengalaman yang menyenangkan. Jika penggelinciran kali ini bukan kecelakaan, maka itu tidak akan berhenti di situ. Pada saat yang tepat ini, mereka melihat sinar cahaya bersinar diam-diam di kejauhan. Cahaya itu tidak kuat dan tampaknya berwarna keunguan. Xie berkata dengan suara rendah, "Aku akan memeriksanya. Kalian sembunyikan dirimu." Ketika dia berbicara, dia bergoyang dan tubuhnya segera berubah menjadi ilusi. Seolah-olah dia telah meleleh ke udara dan menghilang tanpa jejak. Master sistem kelincahan pertempuran jiwa yang paling cocok untuk menyembunyikan diri dan bertanggung jawab atas penyelidikan pada saat-saat seperti ini. Tang Wulin membuat gerakan. Yang lain dengan cepat menemukan beberapa penutup di sekeliling mereka dan menyembunyikan tubuh mereka. Menyelamatkan orang adalah suatu keharusan. Namun, jika ada musuh yang hadir, merawat musuh adalah prioritas yang lebih tinggi. Dalam 1 menit, Xie telah kembali. Seseorang melakukan ini. Mereka membantai para korban. Ada 50 hingga 60 di antaranya. Mereka semua dilengkapi dengan senapan serbu, dan mereka membunuh semua orang dalam pandangan mereka. "Kapten, apa yang harus kita lakukan?" Tang Wulin berkata, "Bisakah Anda tahu seberapa kuat mereka?" Xie berkata, "Aku bisa memastikan bahwa mereka semua adalah penguasa jiwa, tapi aku tidak tahu seberapa tinggi basis budidaya mereka. Jika mereka hanya menggunakan senapan serbu, mereka tidak melepaskan jiwa bela diri mereka. Tapi, menilai dari kecepatan mereka, mereka tidak lemah." Petik 2. Ayo pergi. Tidak ada kata-kata yang tidak perlu. Dalam situasi seperti ini, dihadapkan dengan para teroris ini, bagaimana mungkin mereka hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa? Tang Wulin bergegas maju dengan cepat, yang lain mengikuti di belakangnya. Ye Xinglan dan Yuanen Yehui mengapitnya, dan mereka diikuti oleh Su Xiaoyan dan Su Lizhi. Yue Zhengyu dan Xie mengangkat bagian belakang. Su Lizhi menggumamkan beberapa mantra jiwa, dan dia dengan cepat menghasilkan roti yang dia berikan kepada teman-temannya. Agility Xiao Longbao, sejenis pangsit sup kukus, dapat meningkatkan ketangkasan setiap orang. Dia juga menyiapkan beberapa Bloodsus Bean Buns ketika mereka membutuhkan ledakan energi yang tiba-tiba. Dengan sangat cepat, Tang Wulin melihat musuh yang disebutkan oleh Xie. Orang-orang ini mengenakan pakaian hitam. Dalam kegelapan malam, mereka muncul seperti hantu. Garis-garis balok ungu ditembakkan dari senapan serbu di tangan mereka. Mereka menembaki mobil-mobil. Para lelaki berbaju hitam mengenakan helm di atas kepala mereka, yang secara efektif menutupi wajah mereka. Ketika Tang Wulin dan yang lainnya bergegas ke tempat kejadian, dan mereka segera terlihat oleh seseorang di antara tokoh-tokoh hitam. 3-5 penembak yang lebih dekat dengan mereka segera mengarahkan senapan mereka ke arah mereka dimulai menembakkan sinar jiwa. Tang Wulin mengambil langkah dan timbangan emas menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, pedang Blue Silver Emperor melesat keluar dan membentuk penghalang di depannya. Sinar jiwa hanya bisa mengeluarkan bercak cahaya ketika mereka mengenai Kaisar Blue Silver. Tang Wulin mengetuk tanah dengan ujung jari kakinya dan seluruh tubuhnya keluar seperti bola meriam. Dia masih di udara ketika dia menggaruk udara kosong dengan tangannya, kekuatan hisap yang kuat meletus dari masing-masing. Mereka seperti dua pusaran air saat mereka menarik dua orang yang tersandung hitam ke arah mereka. Cakar naga emas menjulur dari tangannya. Dia menebas mereka berdua pada saat yang sama. Keduanya berbaju hitam memiliki refleks kilat. Mereka segera melepaskan jiwa bela diri mereka. Salah satu dari mereka memiliki 3 cincin jiwa kuning, sementara yang lain memiliki 1 putih dan 2 kuning. Mereka berdua jiwa-jiwa yang mengejutkan. Penguasa jiwa di sebelah kanan memiliki jiwa bela diri binatang buas. Tubuhnya tiba-tiba mengeras, dan sepasang tanduk banteng bahkan tumbuh keluar dari kepalanya. Dengan kekuatan hisap cakar naga emas Tang Wulin, dia menundukkan kepalanya dan menyerbu ke arah Tang Wulin. Pria lain dalam jiwa bela diri hitam adalah pedang. Dia mengangkat pisau dan menebas Tang Wulin.
Cakar naga emas kiri Tang Wulin mengirim master jiwa bela diri tipe banteng itu terbang dengan satu pukulan. Kekuatan yang menakutkan menghancurkan tubuh pria itu di udara. Cakar naga emas kanan Tang Wulin meraih pedang yang terayun ke arahnya dan langsung hancur. Seorang guru jiwa terhubung ke jiwa bela dirinya. Penguasa jiwa langsung mendengus. Tang Wulin mengepalkan tangan dengan Golden Dragon Claw dan langsung memukul dadanya. Punggungnya melengkung segera. Seluruh tubuhnya terbang seperti bola meriam, dan kemudian dia juga meledak menjadi massa kabut berdarah di udara. Apa yang paling dibenci Tang Wulin adalah teroris kejam seperti mereka. Dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan pada mereka. Setelah dia merawat mereka berdua dengan kecepatan kilat, dia segera menyerbu ke arah yang lain dan lebih banyak lagi pria berbaju hitam yang lebih jauh darinya. Di sampingnya, Yuanen Yehui dan Ye Xinglan juga meluncurkan serangan mereka. Pedang Star God Ye Xinglan di tangannya menarik garis-garis tajam di udara. Bintik-bintik cahaya bintang meledak dari pedang Star God. Bagaimana mungkin pria berkulit hitam yang memiliki basis budidaya rata-rata penatua jiwa, menahan serangannya? Dia tidak sekeras Tang Wulin, tapi setiap pukulannya sepertinya menghilangkan salah satunya. Yuanen Yehui melepaskan Fallen Angel Transformation miliknya. Dia berubah menjadi malaikat jatuh yang lebih cocok untuk bertempur dalam gelap daripada Titan Giant AP. Pedang bayangan setan miliknya meretas garis cahaya keunguan di udara. Dia juga mengalahkan musuhnya dengan cepat. Keempat orang di belakang mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Trio Tang Wulin, Ye Xinglan, dan Yuanen Yehui terlalu cepat. Dengan menunjukkan wajah mereka, 5 atau 6 pria berpakaian hitam sudah bertemu dengan kematian mereka. Bab 793, Naga Emas melepaskan keahliannya. Keributan segera menarik perhatian orang-orang berpakaian hitam yang jauh dari tempat kejadian. Garis-garis sinar jiwa yang terkonsentrasi tiba-tiba melesat ke arah mereka. Awas, meriam jiwa, datang suara sie-sie. Tang Wulin secara naluriah berbalik untuk melihat. Dia melihat seseorang berpakaian hitam mengangkat meriam di bahunya yang secara kebetulan ditujukan padanya. Detik berikutnya, dengan peluit, seberkas cahaya ungu terang terbang langsung ke arahnya. Tang Wulin mendengus. Tubuhnya menyala dengan cahaya keemasan. 4 cincin jiwa emas muncul di tubuhnya. Cincin jiwa pertama menyala, tubuh naga emas. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas. Dia mengulurkan dengan Golden Dragon Claw kirinya dalam sekejap untuk meraih massa cahaya. Meledak dengan ledakan keras, meriam jiwa diledakkan oleh Tang Wulin. Kekuatan kuat ledakan menghantamnya. Itu hanya membuat sisik naga emasnya bersinar terang. Itu bahkan tidak membuatnya goyah ke belakang. Pada saat yang sama, guru jiwa yang menembakkan bola meriam jiwa jatuh lemas ke tanah. Sie-sie sudah meluncurkan serangannya ketika dia memperingatkan Tang Wulin. Dalam hal kecepatan, Sie-sie tidak diragukan lagi, tidak ada duanya di antara seluruh tim. Ketika mereka melawan orang-orang berkulit hitam yang sebagian besar memiliki basis kultivasi dari penatua jiwa, seorang master sistem kelincahan jelas memiliki keunggulan. Shadow Dragon Dagger melayang di antara ilusi dan kenyataan. Sejumlah sosok hitam jatuh ke tanah, tidak pernah bangun lagi. Tang Wulin mengambil alih tengah. Dia melindungi Su Xiaoyan dan Su Lizhi di belakangnya saat dia mengawasi situasi secara keseluruhan. Di sisi lain, Sie-sie, Yuanen Yehui, Yue Zhengyu, dan Ye Xinglan bergegas keluar untuk bertarung dengan orang lain dalam warna hitam. Tidak ada ancaman yang terdeteksi. Lusinan orang berpakaian hitam jatuh seperti dahan mati yang rapuh mematahkan sebatang pohon di hadapan serangan kuat Shrek Seven Monsters. Tiba-tiba, rasa takut melintas di hati Tang Wulin. Dia berbalik tanpa ragu-ragu. Dia memeluk Su Lizhi dan Su Xiaoyan di belakangnya dan berguling ke samping, mereka bertiga bersama-sama. Bayangan hitam keabu-abuan menghilang secepat muncul. Itu meninggalkan jurang yang panjangnya 5 meter dan selebar 1 meter di tanah. Itu sangat dalam sehingga mereka tidak bisa melihat bagian bawah. Yang lebih mengerikan adalah sisi jurang putus dengan kecepatan yang menyilaukan. Tuan jiwa jahat, Tang Wulin berteriak dengan suara berat. Kamu berani menghentikan kami. Jiwamu akan dipersembahkan sebagai pengorbanan. Sebuah suara dingin bergema di udara. Siluet mulai muncul perlahan. Dia melayang di udara dan benar-benar tertutup pakaian abu-abu. Dia mencium aroma kabut. Ada total 7 cincin jiwa di tubuhnya. 2 kuning, 3 ungu, dan 2 hitam. Sage jiwa. Ini mengejutkan master jiwa jahat dari peringkat Soul Sage.
Dia bukan satu-satunya sosok abu-abu. Dalam kegelapan, pintu waktu tampaknya telah dibuka. Sejumlah sosok kelabu muncul diam-diam. Jumlah mereka lebih dari 10. Mereka memiliki setidaknya 4 cincin jiwa, tetapi hanya ada satu dengan 7 cincin jiwa, orang yang menghadapi Tang Wulin. Hati Tang Wulin tenggelam. Jika pakaian abu-abu melambangkan Master Jiwa, maka penampilan bersamaan dari selusin Master Jiwa Jahat tidak diragukan lagi merupakan ancaman besar bagi mereka. Para penguasa jiwa jahat itu jahat karena mereka akan menggunakan metode jahat untuk memperbaiki diri. Tidak hanya mereka dapat meningkatkan diri mereka dengan cepat, tetapi kemampuan mereka juga jauh lebih unggul. Dibandingkan dengan Tuan Jiwa dengan peringkat yang sama, Tuan Jiwa Jahat jauh lebih kuat. Keberadaan mereka semata-mata untuk membawa kehancuran dan kehancuran. Metode kultivasi jahat mereka pasti akan mengubah kepribadian mereka sehingga mereka bahkan mungkin di luar kendali. Kalian pergi bantu yang lain. Serahkan ini padaku. Tang Wulin menunjuk Su Xiaoyan dan Su Lizhi di belakangnya. Keduanya mengerti sejauh mana kekuatan Tang Wulin. Mereka berlari ke arah yang lain tanpa ragu-ragu. The Shrek Seven Monsters telah berkolaborasi bersama untuk waktu yang lama. Ketika yang lain memperhatikan roh jahat menguasai, mereka dengan cepat berkumpul tentang Tang Wulin. Para penguasa jiwa jahat telah meluncurkan serangan mereka pada saat ini. Mereka tidak memiliki niat untuk berkomunikasi dengan mereka. Hanya sekitar 20 orang berpakaian hitam yang tersisa dari kelompok besar yang muncul sebelumnya. Ketika mereka melihat tuan-tuan roh jahat, mereka segera berhamburan dan bergegas menuju kereta. Jelas bahwa misi pembantaian mereka direncanakan. Kehadiran kelompok Tuan Roh Jahat tampaknya menjadi bala bantuan. Guru Roh Jahat di udara menyebar tangannya. Embusan kabut keabu-abuan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dia bergerak cepat dan menerkam ke arah Tang Wulin. Sepasang cakar tajam hitam keabu-abuan langsung menuju kepala Tang Wulin. Kecepatan yang luar biasa. Orang dengan warna abu-abu ini bahkan lebih gesit daripada Xie. Tang Wulin merasakan penglihatannya kabur sesaat ketika cakar yang tajam sudah ada di atasnya. Salah satu dari mereka pergi untuk wajahnya sementara yang lain pergi untuk dadanya. Jika dia tergores oleh cakar tajam itu, hasilnya akan mengerikan. Sistem kelincahan menguasai roh jahat. Tang Wulin tidak mundur. Ketika dihadapkan dengan lawan yang begitu cepat, tidak akan ada bedanya jika dia bergerak mundur. Tubuhnya berkedip dengan cahaya keemasan. Tang Wulin menyilangkan sepasang cakar naga emas di depannya untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi bagaimana jika dia punya 7 cincin? Ketika dia hanya memiliki 4 cincin, dia sudah cukup berani untuk mengambil 6 cincin Long Yue. Saat ini, basis budidayanya sudah di 5 cincin, dan kekuatannya secara keseluruhan juga telah meningkat dengan pesat. Cincin jiwa emas keduanya menyala. Sisik pada tubuh Tang Wulin langsung berubah menjadi kondisi seperti cermin dalam sekejap. Ding, ding, dua suara renyah terdengar. Salah satu cakar tajam dari roh jahat menggaruk dada Tang Wulin sedangkan yang lain menggaruk lengannya. Tang Wulin hanya merasakan dua sensasi dingin masuk ke tubuhnya seperti air mancur yang bergelombang. Namun, aura keturunan Golden Dragon King yang perkasa meletus seketika. Dia dengan paksa memblokir sensasi dingin dan tidak membiarkan mereka menyerang tubuhnya. Guru roh jahat itu merasa seolah-olah sepasang cakarnya yang tajam telah menggores papan besi. Kemudian, timbangan pada lawannya berkedip dengan cepat. Mengaum, di tengah raungan naga, kepala naga emas besar muncul dari tangan Tang Wulin. Pada saat yang sama, cincin jiwa ketiga di tubuhnya menyala. Mengaum, auman naga yang keras dengan cepat mengikuti yang sebelumnya. Master jiwa jahat itu merasakan tubuhnya bergetar ketika esensi darah dalam dirinya mulai melonjak seolah-olah itu tidak lagi di bawah kendalinya. Pada saat berikutnya, kepala naga emas sudah mencapai dia. Golden Dragon Shocks the Heavens plus skill cincin saripati jiwa darah Tang Wulin, Golden Dragon Roar. Dihadapkan dengan master jiwa jahat dengan basis budidaya 7 cincin, Tang Wulin harus mengakhiri pertempuran secepat yang dia bisa. Hanya dengan begitu dia bisa membantu rekan-rekannya. Itulah sebabnya dia tidak menahan apapun saat pertarungan dimulai. Golden Dragon Roar adalah keterampilan berhenti. Itu memiliki kekuatan pengendali yang tangguh. Itu sangat efektif ketika lawannya memiliki jiwa bela diri tipe naga. Jiwa bela diri roh jahat tuan ini bukan tipe naga, dan basis budidayanya lebih tinggi dari Tang Wulin. Namun, Tang Wulin bukan lagi bocah 4 tahun yang lalu. Dia telah mendapatkan dukungan dari begitu banyak roh naga di lembah naga.
Kepadatan aura esensi darahnya jauh melebihi level sebelumnya. Suara Golden Dragon Roar mengguncang seluruh bidang. Setiap Tuan Roh Jahat melambat, belum lagi orang yang melawannya. Namun, kekuatan Tuan Roh Jahat ini sama hebatnya. Seketika naga emas mengejutkan surga menghantam tubuhnya, dia dikirim terbang mundur karena dampaknya. Dia dengan cepat bereaksi terhadap situasi. Cincin jiwa kelima di tubuhnya melintas, dan dia berubah menjadi kepulan kabut keabu-abuan. Golden Dragon Shocks the Heavens melesat menembus kabut yang tidak mendarat di benda padat. Kabut itu membeku jauh. Tuan Tujuh Cincin Roh Jahat itu jelas marah. Dia menjerit tajam. Kabut kelabu di sekitarnya tiba-tiba meningkat intensitasnya. Cincin jiwa ketiga di tubuhnya menyala. Ketika cincin jiwa ungu bersinar, sepertinya ada bau darah tebal di lubang hidungnya. Tang Wulin merasa pusing. Tak lama setelah itu, darah di dalam tubuhnya sepertinya gusar seolah ingin keluar dari tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Keterampilan jiwa lawannya tampaknya mampu mengendalikan darahnya. Meskipun terkejut, Tang Wulin mendengus. Pembalikan esensi darah. Dia secara paksa mengendalikan darah di dalam dirinya. Seluruh tubuhnya bersinar terang dengan cahaya kemasan. Setelah dia terstimulasi oleh keterampilan jiwanya, dia merasa lebih mudah baginya untuk menggunakan kekuatan garis keturunannya. Kabut keemasan samar muncul di sekitarnya. Bab 794, Lalat Naga Emas. Dengan satu langkah, Tang Wulin sudah melompat ke udara. Baru saja melihat bahwa lawannya mampu menggunakan keterampilan jiwa untuk berubah menjadi kabut, ia melepaskan jiwa bela dirinya karena itu tidak akan banyak berguna. Mengingat situasinya, dia mungkin bisa baik-baik saja tampaknya. Di udara, Tang Wulin melemparkan pukulan, dan raungan naga terdengar lagi dari tubuhnya. Seketika pukulannya yang sederhana dan tampaknya tidak penting dilemparkan, semua menonton merasa seolah-olah dia meregangkan tubuhnya, dari kakinya ke tulang ekornya dan kemudian di sepanjang tulang belakangnya. Seolah-olah naga besar bangkit, semua yang diregangkan akhirnya akan dimasukkan ke dalam pukulannya. Tangan kanan yang dibuat oleh cakar naga emas menyerang. Semuanya dalam jarak 3 meter dari tubuh Tang Wulin tiba-tiba berubah warna keemasan cemerlang. Detik berikutnya, dengan momentum dari pukulan tangan kanannya, seluruh tubuhnya tiba-tiba berkedip di udara. Sebuah band cahaya emas yang panjangnya puluhan meter tiba-tiba muncul di langit. Band selebar 3 meter sepertinya menghilang secepat itu muncul. Master Jiwa Jahat baru saja berhasil berubah menjadi kepulan kabut tepat pada waktunya. Meski begitu, dia masih meraung. Ketika dia mengeras kembali ke bentuk manusianya, tubuhnya bergoyang ketika jatuh ke tanah. Golden Dragon Lalat, kekuatan garis keturunan Tang Wulin meletus setelah dikompresi. Dia menggunakan momentum dari ledakan untuk menggerakkan tubuhnya. Dalam kondisi seperti itu, Tang Wulin tampaknya tak terkalahkan. Energi seluruh tubuhnya terkonsentrasi menjadi satu titik. Itu mirip dengan menjadi satu dengan pedang seseorang. Serangannya terbatas pada diameter 30 meter dan hanya bisa ditembakkan dalam garis lurus, tetapi ledakan yang disebabkan oleh dampaknya 3 kali lebih besar dari kekuatan serangan biasanya. Ini adalah Scarlet Dragon, Douluo Zuoshi, Scarlet Dragon Nine Moves, langkah ketiga, Dragon Fleece. Untuk lebih tepatnya, apa yang diajarkan Tang Wulin seharusnya adalah 9 gerakan naga surgawi. Ketika diterapkan pada Tang Wulin, itu menjadi 9 naga emas. Karena itu adalah lalat naga emas. Pada saat itu, Tang Wulin seperti Raja Naga Emas yang merentangkan cakarnya. Di bawah dampak dari tubuhnya, sikapnya yang mengesankan sepertinya mengatakan bahwa dia akan membunuh dewa atau Buddha yang menghalangi jalannya. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin benar-benar menggunakan teknik lalat naga emas dalam pertempuran. Efeknya jelas, karena gerakan ini tidak hanya berisi kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunan, itu juga dicampur dengan kekuatan spiritual pada saat yang sama, maka itu adalah serangan serba. Bahkan jika Tuan Roh Jahat berubah menjadi kabut, dia masih terkena dampaknya. Setelah ia jatuh ke tanah, Tuan Roh Jahat itu berani tidak gegabah lagi. Bintik-bintik cahaya keabu-abuan menyala di tubuhnya. Potongan baju besi yang menyerupai daun menutupi seluruh bentuknya. Di punggungnya, sepasang sayap abu-abu membentang. Dia menyerupai kelelawar besar, armor perang. Armor perang dengan sayap, itu adalah baju tempur pertempuran 2 kata. Tanpa pertanyaan, Master Jiwa Jahat 7 Cincin ini dengan pangkat Soul Sage juga adalah Master Armor Tempur 2 kata. Setelah tubuhnya ditutupi oleh baju perang,
aura Tuan Roh Jahat menjadi sangat berbeda. Diketahui bahwa baju perang bisa meningkatkan kemampuan Master Jiwa dengan 2 peringkat. Meskipun Soul Sage 7 cincin yang mengenakan baju perang pertempuran 2 kata tidak bisa mencapai kekuatan judul Douluo, dia masih bisa melampaui jajaran Soul Douluo 8 cincin. Dunia di sekitar mereka tiba-tiba menjadi gelap. Master Jiwa Jahat menjerit melengking ke langit. Segera, Tang Wulin merasa seolah-olah jarum tajam menusuk rohnya saat kepalanya didera rasa sakit yang hebat. Pada saat yang sama, garis keturunan di dalam tubuhnya yang berada di bawah kendalinya tiba-tiba melonjak marah. Yang lebih menakutkan bagi Tang Wulin adalah karena dia untuk sementara waktu kehilangan kendali atas garis keturunannya, itu mulai mengisi ke segel ke-9 Raja Naga Emas. Dia berada di tengah perkelahian. Bagaimana itu bisa mengisi daya pada segel ke-9 pada saat ini? Ini mirip dengan bunuh diri. Tang Wulin buru-buru menggigit lidahnya saat dia dengan putus asa berusaha meningkatkan kesadarannya. Bintik-bintik cahaya keemasan menyala di tubuhnya saat dia melepaskan armor tempurnya sendiri. Potongan baju perang emas menutupi seluruh tubuhnya. Segera, aura garis keturunan bergelombang ditekan oleh kekuatan eksternal. Kekuatan jiwanya sangat ditingkatkan, dan Tang Wulin akhirnya mendapatkan kembali kendali atas garis keturunannya. Visor jatuh dan menutupi wajahnya yang tampan. Tang Wulin menyeka dahinya dengan tangan kanannya. Dengan embusan angin yang kencang, tombak naga emas muncul, dan dia menangkapnya. Helm emas, baju besi emas, dan pelindung emas. Dengan tambahan tombak naga emas di tangannya, tubuh Tang Wulin perlahan-lahan turun ke tanah. Kegagahannya luar biasa. Dia menebas secara horizontal dengan tombak naga emas di tangannya. Tatapannya meledak dengan cahaya. Dia sedikit menekuk lututnya, dan pada saat berikutnya, dia menyerang si roh jahat lagi. Tombak naga emas bergerak keluar seperti kilat, membentuk tombak hantu dengan gerakannya. Namun, pemandangan aneh terjadi. Di bawah penutup tombak naga emas, tubuh Tuan Roh Jahat itu berkedip dengan cepat di udara seolah-olah dia tidak memiliki berat. Dia selalu bisa menghindari serangan dari tombak naga emas Tang Wulin dengan luasnya rambut. Sepasang cakarnya yang tajam sekarang berada di bawah peningkatan armor pertempuran 2 kata. Mereka sekarang 1 kaki panjang dan mengambil bentuk kristal keabu-abuan. Sementara dia menghindari serangan, dia sesekali menyelinap dalam serangan dengan goresan ke atas. Dia benar-benar terlalu gesit. Gerakannya sangat cepat sehingga Tang Wulin tidak bisa menghindarinya. Di mana cakar mendarat, tanda putih tersisa di baju perang 1 kata Tang Wulin. Namun, baju perang Tang Wulin, yang diberi nama naga, menunjukkan kemampuan pertahanan yang luar biasa. Dimanapun serangan Tuan Roh Jahat itu mendarat di baju perangnya, pola cahaya dalam bentuk sisik akan muncul, yang sangat mengurangi kerusakan dari cakar yang tajam. Biasanya, armor perang 2 kata akan dapat sepenuhnya membanjiri armor pertempuran 1 kata, tapi Tuan Roh Jahat ini jelas tidak dapat mencapai efek itu. Ini tak terhindarkan terhubung dengan baju perang 1 kata Tang Wulin yang dibuat dari paduan roh. Namun, faktor yang lebih penting adalah kekuatan pertahanan Tang Wulin yang mengejutkan. Meski begitu, Tang Wulin berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Lawannya terlalu cepat, dan gerakannya tidak dapat diprediksi. Serangannya sendiri tidak memiliki cara untuk mencapai target mereka dan dia tidak bisa sepenuhnya menggunakan energinya yang besar. Lawan seperti itu adalah yang paling merepotkan baginya karena dia tidak bisa memanfaatkan kekuatannya sendiri. Pada gilirannya, itu bukan tugas yang mudah bagi guru roh jahat peringkat Sage Jiwa untuk mengalahkan Tang Wulin. Pertahanan Tang Wulin terlalu kuat. Juga, dengan kesan mendalam lalat naga emas yang tersisa padanya sebelum ini, 2 kata pertempuran baju zirah Tuan Roh Jahat sekarang sangat hati-hati. Dia bertarung secara konservatif dan terus-menerus saat dia berusaha melemahkan kekuatan jiwa Tang Wulin. Dia terus mencari celah baginya untuk melancarkan serangan. Mereka sekarang dalam pertempuran yang berliku. Di sisi lain, 6 anggota Shrek Seven Monsters yang tersisa juga tidak dalam situasi optimis. Sebanyak 11 Master Jiwa Jahat telah mengepung Ye Xinglan, Yuanen Yehui, dan yang lainnya dan mulai meluncurkan rentetan serangan liar. Tuan-tuan roh jahat adalah sistem yang sama sekali berbeda di dalam alam majikan jiwa. Ini juga merupakan kasus bagi jiwa bela diri mereka. Jika seseorang mengikuti jalur kultivasi para penguasa jiwa jahat, kemampuan yang dipelajarinya juga akan sangat berbeda. Seorang guru roh jahat berdering 6 di garis depan adalah yang paling merepotkan. Mereka semua adalah Master Armor Tempur 1 kata,
dan setiap jiwa bela diri yang mereka lepaskan lebih membingungkan daripada yang terakhir. Ada 4 tuan roh jahat 6 cincin. Jiwa bela diri yang pertama adalah kerangka lapis baja besar, setinggi 8 meter. Tulang-tulangnya sangat tebal dan kuat, dan memiliki perlindungan baju perang 1 kata. Itu datang pada mereka dari depan, memegang pisau peretasan sepanjang 7 meter. Untungnya, 7 monster Shrek masih memiliki Yuanen Yehui. Dia melepaskan jiwa bela diri Titan Giant AP-nya. Dia mengacungkan 2 palu raksasa yang tidak disita oleh Akademi dan melawan kepala kerangka itu, menghalangi serangannya. Master Jiwa Iblis 6 cincin kedua tampak persis seperti badut. Setengah dari wajahnya dicat putih, sementara yang lain hitam. Dia tampak sangat aneh, dengan tawa sinis yang konstan. Tubuhnya berputar tanpa henti saat dia melemparkan segala macam kutukan seperti Slow atau Fear pada 6 monster, melemahkan mereka. Dia juga bersembunyi di balik tuan-tuan roh jahat lainnya, sehingga mereka bahkan tidak bisa menghubunginya. Master roh jahat 6 cincin 6 berubah menjadi serigala raksasa. Seluruh tubuhnya berbau darah. Saat dia bertarung, dia bahkan mengambil mayat para pejuang yang jatuh dalam warna hitam dan memakan hati mereka. Dengan setiap hati yang dia konsumsi, kekuatan serangnya meningkat. Bulu di seluruh tubuhnya berwarna abu-abu besi dan kebal terhadap pedang atau tombak. Bahkan Star God Sword milik Ye Xinglan tidak bisa menembus baju perang yang telah dia pakai. Guru roh jahat 6 cincin 6 tampaknya paling normal di antara mereka berempat karena setidaknya dia masih tampak manusia. Dia mengendarai kuda kerangka yang terbakar dengan api hitam dan muncul sedikit seperti mimpi buruk legendaris. Dia ditutupi baju besi hitam tebal dan berat dan memegang pedang besar. Dia dan Yue Zhengyu dengan senang hati saling menjauh. Yuanen Yehui menghadapi Master Roh Jahat Kerangka, Ye Xinglan melawan Serigala Besar, sementara Yue Zhengyu melawan Penunggang Roh Jahat. Agak sulit bagi mereka bertiga untuk menghadapi lawan mereka secara langsung. Ketika dari barisan yang sama, seorang guru jiwa jahat akan lebih kuat daripada guru jiwa biasa. Meskipun Shrek 7 monster jelas bukan penguasa jiwa biasa, tuan roh jahat yang mereka hadapi ini 1 peringkat lebih tinggi dari mereka dalam hal basis budidaya. Selain itu, mereka juga memiliki sistem kontrol yang menguasai roh jahat di belakang mereka yang terus-menerus melemahkan mereka melalui segala macam kutukan. Xie akan senang melakukan sesuatu tentang master badut jahat itu, tetapi masalahnya adalah dia harus tetap di belakang untuk melindungi Su Xiaoyan dan Su Lizhi. Kemampuan tempur langsung Su Xiaoyan dan Su Lizhi terlalu lemah. Jika dia pergi, para penguasa roh jahat lainnya pasti akan mengambil kesempatan untuk menyerang mereka. Di antara 7 tuan roh jahat yang tersisa, ada 5 tuan roh jahat 5 cincin. 2 dari mereka juga satu-satunya master armor pertempuran 1 kata, 4 lainnya adalah master jiwa jahat berdering 4. Bab 795. 7 dari mereka mengepung musuh dari segala arah. Xie sudah sangat sibuk. Dia membagi 3 duplikat dirinya. Seolah-olah dia bertarung ke 4 arah. Di antara teman-temannya, dia berada di bawah tekanan terbesar. Pada saat ini, tampak jelas berapa banyak pekerjaan yang Xie lakukan dalam kultivasinya setiap hari. 4 salinannya menghadapi musuh yang berbeda dan bertempur di pertempuran yang berbeda. Anehnya, dia memiliki kontrol yang baik atas mereka semua. Meskipun sangat berat baginya untuk menghadapi banyak lawan ini, dia cukup beruntung untuk memiliki kendali Su Xiaoyan. Su Xiaoyan tidak terburu-buru untuk melepaskan keterampilan jiwa tipe kontrol yang paling kuat. Namun, setiap kali Xie dihadapkan pada situasi yang sulit, ledakan Star Wheel Suckless akan membantunya. Ledakan, Yuanen Yehui mengangkat palu kanannya dan menangkis tombak kerangka roh jahat iblis itu. Dia menyapu secara horizontal dengan palu kirinya dan mengayunkannya langsung ke dada lawannya. Master kerangka roh jahat menggeram dengan suara yang dalam. Tampaknya ada api jiwa menari di matanya. Dia berjongkok dan membawa tombak di depannya. Suara teredam lainnya terdengar. Master kerangka roh jahat dan Yuanen Yehui mundur selangkah pada saat bersamaan. Dari segi kekuatan, mereka berdua merasa seolah-olah mereka telah bertemu pasangan mereka. Ye Xinglan berada di tempat yang sedikit menguntungkan di sini. Meskipun sulit bagi pedang Star God-nya untuk menghancurkan pertahanan tuan roh jahat serigala raksasa, pedang Star God memiliki kesadaran pedang selain aura pedangnya. Kesadaran pedang yang tajam telah menekan tuan roh jahat serigala besar dari awal sampai akhir. Setelah dia menemukan bahwa lawannya dapat meningkatkan dirinya dengan memakan hati,
Ye Xinglan telah memastikan bahwa dia tidak bisa mendapatkan hati yang lain dengan serangan yang terus-menerus. Yue Zhengyu sangat cocok dalam kekuatan dengan lawannya. Penunggangnya mendapat bantuan dari kuda perang di bawahnya. Energi gelap yang dia miliki sangat kuat, tetapi dia secara kebetulan melawan jiwa bela diri malaikat suci yang merupakan kebalikannya. Energi kegelapan dan cahaya yang saling bertentangan bertabrakan satu sama lain. Mereka terus-menerus melepaskan badai energi yang menakutkan di langit. Namun, mereka bertarung di malam hari, yang jelas tidak mendukung energi suci. Pengendara gelap itu merasa seolah-olah dia satu dengan kudanya. Kuda perang mimpi buruk bergerak ke sana kemari, sepenuhnya selaras dengannya. Ketika dia mengayunkan tombak di tangannya, api hitam yang menyilaukan akan meledak dalam sekejap dan meletus dengan gelombang energi yang kuat. Api hitam dan tombak pengendara bergabung menjadi satu entitas dan menebas ke bawah dengan berani. Sepasang sayap terbentang di belakang Yue Zhengyu. Seluruh tubuhnya ditutupi baju perang putih, dan cahaya dari tubuhnya menghujani. Dengan koordinasi cahaya penghakimannya, ia meluncurkan satu serangan demi serangan. Namun, pengendara gelap menggabungkan serangan dan pertahanan menjadi satu, penyatuan pengendara dan kuda. Dia stabil seperti gunung yang tinggi. Untuk sementara waktu, tidak ada dari mereka yang bisa melakukan apapun terhadap lawan mereka. Namun, dari kepadatan kekuatan jiwa mereka, jelas bahwa pengendara gelap lebih unggul. Secara relatif, Su Lizhi adalah yang lebih santai di antara mereka. Dia juga mengenakan baju perangnya. Armor perangnya berwarna putih, tapi itu adalah warna putih yang berbeda dibandingkan dengan Yue Zhengyu. Itu tidak memiliki aura suci, tetapi tampaknya sangat tebal dan berat. Dia bertubuh besar dan tinggi, tetapi setelah dia mengenakan baju perangnya, kekenyalannya menghilang. Sebaliknya, ia tampil penuh kekuatan dan keagungan. Dia berdiri di samping Su Xiaoyan, tampak seperti pelindungnya yang setia. Mereka berdua terjerat dalam pertempuran, sementara orang-orang hitam jauh pergi melanjutkan pembantaian mereka di berbagai mobil. Tang Wulin bertempur melawan lawannya sambil mengawasi perubahan seluruh situasi. Dia hanya melirik beberapa kali tetapi sudah memahami situasi teman-temannya. Ini tidak bisa berlangsung lebih lama. Jika ini terus berlanjut, ratusan nyawa di kereta jiwa semua akan menjadi mangsa para penguasa jiwa jahat. Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin tiba-tiba melolong ke langit, berjuanglah dengan semua yang kamu miliki. Dengan teriakannya yang keras, armor tempurnya bersinar terang dengan cahaya kemasan. Sikap Tang Wulin yang berubah dengan cepat berubah. Dia mendarat di tanah dengan kakinya dan seperti gunung yang menjulang. Dari tubuhnya, lingkaran cahaya keemasan meledak. Pada saat yang sama lingkaran cahaya ini bersinar ke arah luar, Master Jiwa Jahat Sage Jiwa 7 Cincin, yang terus menggunakan kecepatan tinggi saat menyerangnya, tiba-tiba merasa tubuhnya tumbuh berat, dan dia langsung jatuh ke tanah. Ketika sepasang cakar tajamnya menggaruk dada Tang Wulin lagi, dia merasakan reaksi yang sangat menakutkan menembaki dia. Itu mengguncang cakarnya begitu banyak sehingga mereka ditolak dan dikirim terbang mundur. Ini, Tang Wulin menginjak tanah dengan kaki kanannya, memanfaatkan Golden Dragon Sakes the Earth. 8 naga emas kecil muncul tiba-tiba. Gelombang kejut yang kuat telah mengguncang Soul Sage 7 Cincin, menariknya ke tanah dengan kekuatan seperti itu seluruh tubuhnya mati rasa. Dia telah mendengar Tang Wulin juga. Ketika dia dihadapkan dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini, dia mengaktifkan keterampilan jiwa kelimanya tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, cincin jiwa ketujuhnya pun menyala. Dalam sekejap ini, Tang Wulin akhirnya tahu apa jiwa bela diri Tuan Roh Jahat ini. Seekor kelelawar besar yang tertutup baju besi muncul di hadapan Tang Wulin. Kelelawar penghisap darah. Ini adalah jiwa bela diri Tuan Roh Jahat. Tidak heran dia begitu gesit dan bahkan bisa mengendalikan darah orang lain. Ternyata jiwa bela dirinya terkait dengan darah. Namun, bahkan jika dia telah melepaskan keterampilan jiwanya yang ketujuh, tubuh sejati penghisap darah, kekuatan penghisap besar yang datang dari tanah masih membuatnya tidak melepaskan cengkeramannya untuk saat ini. Tang Wulin sudah meluncurkan serangannya. Golden Dragon Sakes the Earth mengguncang kelelawar penghisap darah sehingga seluruh tubuhnya mati rasa. Namun, dengan pertahanan kuat tubuh sejati jiwa bela diri itu, gerakannya hanya lamban sesaat sebelum ia mulai berjuang untuk membebaskan dirinya. Meski begitu, kekuatan hisap dari lingkaran emas Tang Wulin terlalu besar. Kelincahannya masih terbatas pada kisaran tertentu. Tang Wulin menggunakan tombak naga emas di tangannya sebagai cambuk.
Dia turun dari langit dan jatuh ke bawah. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan lolongan dari mulutnya, Golden Dragon Roar. Cahaya ungu keluar dari matanya seperti kilat dari mata setan ungu. Dalam sekejap, Tang Wulin melepaskan setiap keterampilan jiwa tipe kontrol yang dia miliki. Kelelawar pengisap darah tidak punya pilihan lain selain untuk berubah menjadi kepulan kabut secara instan. Dia menggunakan metode meninggalkan medan perang yang paling dikenalnya. Dia ingin melarikan diri. Namun, kejutan spiritual Purple Demon Eye telah memperlambat gerakannya selama setengah ketukan. Setengah ketukan inilah yang menentukan hasil pertempuran. Siluet emas melompat diam-diam dari tanah dan membungkus dirinya di sekitarnya. Itu menariknya ke tanah. Pada saat yang sama, di saat di mana dia belum sepenuhnya berubah menjadi kepulan kabut, cambuk Golden Dragon Spear akhirnya menyerang ke arahnya. Tuan roh jahat 7 cincin itu meraung. Serangkaian suara pecah datang dari dua kata armor perangnya. Dia secara paksa dicambuk ke tanah. Tang Wulin mengangkat kaki kanannya, dan tubuhnya tiba-tiba bangkit dalam angin puyuh saat ia terbang ke langit. Di tempat ia baru saja berdiri sekarang berdiri dalam bentuk yang sangat humongous. Itu adalah jiwa roh keduanya, Tuan Naga. Kaki kanan Overlord Dragon menginjak dengan berani tanpa ragu-ragu. Tanpa ampun menginjak Soul Sage 7 cincin. Naga Overlord tingginya 60 meter. Bobotnya bahkan tidak bisa digerakkan oleh Tang Wulin dengan kekuatannya 50.000 kilogram. Sebagai pemburu yang paling menakutkan di tanah itu, kekuatan kaki Tuan Naga segera mengirim getaran melalui tanah. Bahkan kereta jiwa yang jatuh dari jauh terguncang sampai bergoyang ke kiri dan ke kanan. Tang Wulin menunjuk ke arah mobil dengan tangan kanannya, Gold Song, pergi. Gold Song, yang telah melilitkan diri pada guru roh jahat sebelum ini, telah berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan panah yang tajam. Itu dibebankan ke orang-orang hitam dengan basis budidaya 3 cincin. Gumpalan kabut tersebar ke lingkungan dari bawah kaki Tuan Naga, menembak dengan kecepatan menyilaukan. Embusan udara panas keluar dari lubang hidung Tuan Naga. Tak lama setelah itu, tiba-tiba rahangnya terbuka, dan semburan api merah keluar dari mulutnya. Keterampilan jiwa Master Roh Jahat penghisap darah untuk berubah menjadi kabut sangat berguna untuk menghindari serangan fisik. Namun, ketika dia dalam bentuk kabut, kerusakan yang dia ambil dari serangan energi berlipat ganda. Di tengah ratapannya, dia sudah mengambil ledakan langsung dari api yang mengerikan itu. Namun, pada saat ini, kelelawar kecil yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kabut dan terbang ke segala arah. Metode penyelamatan diri oleh roh jahat bisa digambarkan sebagai tanpa henti. Bab 796. Tang Wulin mendengus. Dia berdiri di atas kepala Tuan Naga dan memukul dadanya dengan tangan kanannya. Segera, cincin cahaya kuning kecoklatan muncul kembali. Sebuah gaya gravitasi yang sangat besar turun dari surga dan itu menekan kelelawar kecil sampai jatuh ke tanah. Tak lama setelah itu, pisau Blue Silver Kaisar bangkit langsung dari tanah dan membentuk Blue Silver Impaling Array. Seperti meletakkan hau berlapis gula pada tongkat, kelelawar kecil itu tertusuk. Seseorang harus teliti dalam memusnahkan kejahatan. Tang Wulin melakukannya dengan sangat baik. Overlord Dragon berbalik dan menyerbu langsung ke medan perang lainnya. Dengan sosoknya yang menakutkan dan kakinya yang besar, setiap langkah yang diambilnya membawa kekuatan guntur. Sejak Tang Wulin selesai mengubur tulang naga di lembah naga, jiwa roh Tuan Naganya mampu terwujud menjadi bentuk yang solid. Ketika Tang Wulin mengubur tulang-tulang naga Tuan dengan sayap tumbuh di punggungnya, roh-roh Tuan Naganya telah menelan kerangka itu. Itu kemudian jatuh ke dalam tidur selama setahun. Ketika terbangun, Tang Wulin bisa memanggilnya untuk terlibat dalam pertempuran langsung. Namun, harganya mahal. Itu mengeluarkan kekuatan jiwa Tang Wulin pada tingkat yang sangat cepat. Dengan kekuatan jiwa Tang Wulin saat ini, Overlord Dragon hanya bisa bertarung selama setengah menit. Namun, dalam keadaan seperti itu, setengah menit sudah menjadi selamanya. Itu bisa memutuskan hasil pertempuran. Jiwa Sage 7 cincin telah benar-benar dikalahkan oleh Tang Wulin dalam beberapa detik setelah kemunculan tiba-tiba Tuan Naga. Pada saat yang sama ketika Tang Wulin berteriak kepada rekan-rekannya untuk bertarung dengan kekuatan penuh mereka secara bersamaan meledak dengan kekuatan. Yuanen Yehui melolong ke langit. Cincin jiwa keempat di tubuhnya tiba-tiba menyala. Tubuhnya agak menyusut, tetapi lengannya bertambah tebal. Dia mengayunkan palu raksasa di tangannya yang secara paksa mengirim kerangka roh jahat yang terbang di depannya. Iblis Titan.
Yuanen Yehui melompat dan membentangkan sepasang palu raksasa. Dia mulai melancarkan serangan liar ke arah Master Roh Jahat Kerangka. Di sisi lain, pedang Star God di tangan Ye Xinglan berubah menjadi pedang Meteor Shower. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti tuan jiwa serigala jahat yang besar itu. Pada saat yang sama, cincin jiwa kelima di tubuhnya menyala. Mata Ye Xinglan tiba-tiba bersinar seterang bintang. Dia mengarahkan pedang Star God-nya ke langit. Tak lama setelah itu, dia menghilang dari tempat dia berdiri. Langit tiba-tiba berubah ilusi sesaat. Tak lama kemudian, sebuah pedang besar turun dari surga seolah-olah itu menembus langit. Itu jatuh langsung dengan ujungnya diarahkan pada tuan jiwa serigala jahat besar. Tuan besar roh jahat serigala merasakan ancaman besar bagi hidupnya. Cincin jiwa keenam di tubuhnya menyala dan tubuhnya membesar lagi. Dia sedikit membungkuk ke belakang dan melolong panjang ke langit. Sebuah lingkaran cahaya yang menyerupai bulan menyala di belakangnya. Bulan berwarna merah darah. Keterampilan jiwa keenam, Blood of Moon Hall. Keterampilan jiwa Blood of Moon Hall dapat memberikan lawannya kejutan spiritual yang hebat dan garis keturunannya sendiri secara bersamaan. Dengan menggunakan keterampilan jiwa ini, dia bisa menggunakan kemampuan ofensif dan defensif 3 kali lebih kuat dari apa yang biasanya dia miliki. Sayangnya, dia menghadapi Ye Xinglan, yang mengasah ilmu pedang wanita itu dengan sempurna. Ketika dia menyatu dengan pedangnya, guncangan spiritual dari Blood of Moon Hall bahkan tidak mempengaruhi Ye Xinglan sedikitpun. Pedang besar yang turun dari langit telah mengirim Master Roh Jahat Besar Serigala terbang dengan tebasan. Sebuah retakan besar muncul di armor pertempuran satu kata yang melindungi tubuhnya. Itu membelah baju besi terbuka di pusatnya di mana itu meninggalkan luka besar di tubuhnya begitu dalam sehingga tulangnya terlihat. Ini terjadi bahkan ketika dia berada di bawah perlindungan Blood of Moon Hall. Jika tidak, tubuh Master Roh Jahat Besar Serigala akan dibelah menjadi 2 bagian. Cahaya suci di tubuh Yue Zhengyu redup tiba-tiba, tapi seluruh tubuhnya berubah warna kemasan. Bahkan sayap di punggungnya telah berubah warna menjadi kemasan. Pedang suci di tangannya terbakar dengan api suci, dan dia sangat fokus. Cincin jiwa kelimanya meledak dengan cahaya. Pola cahaya keemasan berputar di tubuhnya. Malaikat kecil keemasan yang muncul selama Sigad Lake Death Festival muncul di belakangnya sekarang. Mereka tiba-tiba dan diam-diam bergabung ke tubuhnya. Tubuh Yue Zhengyu bergetar. Sepasang sayap berbulu muncul dari punggungnya. Sepasang sayap ini adalah ilusi, tetapi aura suci yang muncul dari tubuhnya meningkat dengan cepat. Langit tiba-tiba menyala pada saat ini. Seolah-olah matahari muncul di langit malam. Sebuah kolom cahaya keemasan turun dari langit dan jatuh pada Yue Zhengyu. Bayangan malaikat bersayap 6 juga muncul di langit yang tinggi. Pedang suci di tangan Yue Zhengyu seperti cermin yang memantulkan cahaya. Itu mencerminkan kolom cahaya besar yang turun dari langit ke pengendara gelap. Kuda perang mimpi buruk dari pengendara gelap menjerit tanpa suara. Api hitam naik dan sepenuhnya menyelimuti tubuh pengendara gelap. Cincin jiwa keenam pengendara gelap menyala. Dia mencengkeram pedang besarnya dengan tangannya dan membuat ayunan horizontal tiba-tiba saat dia memenggal kepalanya sendiri. Kepalanya berguling di antara pinggulnya. Namun, aura gelap di tubuhnya meledak dengan gelombang menakutkan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dia melemparkan pedang besar itu secara horizontal dan itu bertabrakan dengan keterampilan jiwa kelima Yue Zhengyu. Keterampilan jiwa kelima Yue Zhengyu, Malaikat Agung Murad. Dia memanggil cahaya paling murni dari kekuatan suci untuk menyapu bersih semua jejak kejahatan. Pertempuran tampaknya telah beralih dari jalan buntu ke pertarungan kematian dalam sekejap. Ledakan, cahaya keemasan meledak dengan kekuatan ke udara seperti kembang api. Pada akhirnya, Yue Zhengyu masih terpengaruh meskipun tuan roh jahat badut melemah. Di tengah sinar pedang hitam keunguan, dia dikirim terbang mundur oleh tebasan itu. Namun, pengendara gelap juga tidak diuntungkan. Kuda perangnya hancur berkeping-keping yang terbakar dengan api emas. Dengan tidak ada pilihan lain, dia telah memindahkan cahaya suci murka malaikat ke kudanya. Dia juga ternoda oleh cahaya suci juga. Dia hanya bisa mendesak kekuatan jiwanya untuk terus menolak cahaya suci. Kedua belah pihak menderita kerugian. Semburan energi paling mengejutkan tidak datang dari 3 sistem serangan utama Battle Soul Masters tetapi Su Xiaoyan. Dia mengangkat staf Starwell-nya tinggi di atas kepalanya. Su Xiaoyan menggumamkan sesuatu. Cincin jiwa ketiganya bersinar terang, dazzling starlight. Berkas cahaya bintang melesat keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama,
Ye Xinglan, Yue Zhengyu, dan Yuanen Yehui meledak dengan sorotan cahaya bintang yang energi yang membungkus semua tuan roh jahat. Su Xiaoyan belum melepaskan keterampilan mengendalikan jiwa kolektifnya karena dia hanya menunggu kesempatan ini. Untuk mengendalikan lawan seseorang, penting untuk menangkap lawannya dengan lengah. Untuk dapat menangkap mereka yang tidak sadar adalah yang paling penting. Cahaya bintang tampaknya memiliki mata mereka sendiri ketika mereka jatuh ke setiap tuan roh jahat. Koordinasi antara anggota Shrek Seven Monsters sangat sempurna. Starlight berkedip pada tubuh Su Xiaoyan. Ketika sinar bintang terang muncul, trio Yue Zhengyu, Yuanen Yehui, dan Ye Xinglan yang berada di garis depan bereaksi segera. Mereka dengan cepat mengelak ke samping dan memberi jalan pada serangan cahaya bintang. Armor perang satu kata Su Xiaoyan berwarna biru gelap. Bintik cahaya bintang bersinar di atasnya. Itu seperti langit malam dan bintang-bintang. Nama baju besinya satu kata adalah Star. Kemampuan bertarung Master Control Soul Master Shrek Seven Monster telah sepenuhnya didemonstrasikan pada saat ini. Ketika cahaya bintang jatuh ke jilbab Master Jiwa dengan presisi, mereka tampaknya telah membeku dalam waktu ketika mereka berhenti bergerak. Bagaimana yang lain bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Keempat klon yang diproduksi oleh Xie bergerak dengan cepat. Dalam sekejap, 4 tuan jiwa jahat dengan basis budidaya yang relatif lebih rendah mengalami luka tenggorokan. Yuanen Yehui melompat. Sepasang palu bergerak seperti meteor mengejar bulan dan mendarat berturut-turut dan tanpa ampun di dada tuan roh jahat kerangka. Di tengah suara renyah dari tulang yang patah, kerangka roh jahat itu dikirim terbang. Yue Zhengyu menggertakkan giginya. Dia berusaha keras untuk menanggung ketidaknyamanan di tubuhnya saat dia menuntun pedang suci di genggamannya. Balok cahaya penghakiman membuntuti tepat di belakang balok cahaya bintang saat jatuh ke pengendara gelap yang telah berubah menjadi pengendara yang menakutkan. Kombinasi dari dua lampu membuat seluruh tubuhnya dalam pencahayaan emas yang pekat. Ye Xinglan baru saja melepaskan keterampilan jiwanya yang kelima, Star Sword. Saat ini, dia memegang pedang Star God di tangannya, dan seluruh armor tempurnya meledak dengan cahaya bintang, bintang Dewa Pedang. Dia berubah menjadi masa cahaya bintang yang menyala saat dia menyapu sisi besar Master Roh Jahat Serigala dalam sekejap. Meskipun itu hanya keterampilan jiwa pertamanya, itu sangat cepat. Di bawah peningkatan armor pertempuran dan Star God Sword, kehebatannya sangat luar biasa. Sebagian besar penguasa jiwa jahat tampaknya telah menerima luka serius secara bersamaan. Merebut kesempatan ini, Su Lizhi melemparkan recovery poke bones di tangannya ke rekan-rekannya sehingga mereka hanya perlu membuka mulut untuk menggigit. Tang Wulin juga memanfaatkan kesempatan ini. Dia mengendarai Overlord Dragon dan menyerbu. Tuan Naga yang agung mengamuk. Itu belum mencapai yang lain, tapi api besar sudah keluar dari mulutnya. Jiwa roh Tuan Naga ini terhubung ke Tang Wulin di tingkat spiritual. Itu menembakkan seteguk api yang menelan tuan-tuan roh jahat yang tersisa yang telah mengancam Xie dan yang lainnya. Api yang ditembakkan oleh Tuan Naga itu benar-benar tembakan naga. Sebagai Raja Naga Tanah yang paling kuat, kekuatan tempur Tuan Naga tidak kalah dengan naga sejati. Dengan cara tertentu, itu bahkan lebih mengerikan daripada naga sejati. Setelah Overlord Dragon bertransformasi dan menumbuhkan sayap, itu akan dekat dengan jajaran 9 Raja Naga Besar. Bab 797, mengalahkan musuh. Tembakan naga yang panas menyapu mereka dan meninggalkan jejak abu di belakangnya. Dragonfire Dragon Clan tidak meminta elemen api energi asal dari dunia luar. Sebaliknya, itu adalah jenis api khusus yang dipelihara di dalam tubuhnya sendiri. Suhunya jauh lebih tinggi dari bola api biru Guyue yang dia lepaskan sebelumnya. Terlebih lagi, dengan keuletan naga Overlord, nyala api yang keluar dalam sekejap suaranya luar biasa. Dazzling Starlight dapat membekukan gerakan seseorang selama sedetik. Selama sepersekian detik inilah nasib orang-orang yang tak terhitung jumlahnya memutuskan. Gelombang pertempuran tampaknya telah berbalik dalam sekejap. Kontrol Su Xiaoyan belum dilakukan. Lingkaran-lingkaran emas tampaknya muncul langsung di bawah kerangka roh jahat yang dikirim sebelumnya. Dia baru saja pulih dari Dazzling Starlight dan mengalami rasa sakit yang hebat. Sekarang, tubuhnya dibungkus oleh Starwheel Sackless yang mengikatnya ke tanah dan sepenuhnya membatasi gerakannya. Ketika Yuanen Yehui menyerang dengan palu barunya sekarang, dia telah mengirimnya terbang ke arah Tang Wulin. Dia melihat bahwa Tang Wulin telah merawat lawannya sendiri dan bergegas. Meskipun mereka tidak terbiasa dengan Overlord Dragon of Tang Wulin,
mereka memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan Tang Wulin. Ketika tubuh Master Roh Jahat Kerangka itu ditetapkan ke suatu tempat, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menatap ketika entitas Humongous mendatanginya. Ekor Tuan Naga melengkung ke atas. Itu menarik pasangan ramalannya sebelum dadanya. Itu membuat langkah melompat dengan kaki yang terlalu tebal dan melompat. Dengan tubuhnya yang humongous, ia tampak sedikit canggung ketika melompat. Tatapannya tidak sekuat sebelumnya. Di sisi lain, tatapan Tuan Roh Jahat Kerangka itu menunjukkan keputusasaan. Dengan ketinggian lebih dari 60 meter, makhluk kolosal dengan tubuh sebesar gunung tinggi turun dari langit. Master Kerangka Roh Jahat itu setinggi 10 meter dan dianggap besar. Namun, ketika ketinggian 10 meter dan tinggi 60 meter dibandingkan, perbedaan dalam jumlah mereka tidak hanya 6 kali lipat, tetapi lebih dari 60 kali lipat. Bagian yang paling menakutkan dari Overlord Dragon adalah tubuhnya yang ternyata sangat tangguh. Krecececekaka, di tengah suara terus-menerus dari mematahkan tulang, Tuan Roh Jahat Kerangka berubah menjadi tumpukan pecahan. Yuanen Yehui mengacungkan palu-palu dan langsung menuju pengendara gelap yang diselimuti oleh cahaya kehakiman Yue Zhengyu. Tanpa ragu, kemenangan sudah dekat bagi Shrek Seven Monsters. Master Badut Jahat yang telah bersembunyi di balik kaki tangannya tiba-tiba merasakan kejutan di wajahnya. Ketika Overlord Dragon menghancurkan tubuh Master Roh Jahat Kerangka dengan kakinya, kutukan lambatnya telah dilemparkan pada Overlord Dragon. The Overlord Dragon meraung dengan marah. Lapisan cahaya keemasan bersinar di tubuhnya. Kutukan lambat tidak efektif. Ini adalah kemampuan bawaan Overlord Dragon yang dikenal sebagai Overlord. Efek dari semua keterampilan jiwa tipe kontrol akan sangat lemah di hadapannya. Meskipun Tuan Roh Jahat Badut memiliki 6 cincin, pangkat hidupnya sangat berbeda dari Tuan Naga. Itulah sebabnya Slowkers miliknya bahkan tidak memiliki dampak sedikit pun padanya. Kutukan Tuan Roh Jahat Badut telah gagal saat ia berbalik untuk melarikan diri. Dia bisa mengatakan bahwa segala sesuatu tidak menguntungkannya. Dia mengangkat tangan dan bola cahaya kekuningan melesat ke langit. Segera, bayangan kerangka kuning ganas meledak. The Overlord Dragon menembakkan seteguk Dragon Fire yang meliputi area yang luas dan memblokir jalan Master Badut Jahat. Cahaya keemasan menyala di langit. Detik berikutnya, Master Badut Jahat yang ketakutan ditusuk oleh cahaya keemasan dan dipakukan ke tanah. Itu adalah tombak naga emas yang dilemparkan oleh Tang Wulin. Waktu Overlord Dragon juga naik. Itu berubah menjadi bayangan dan bergabung ke tubuh Tang Wulin saat menghilang. Gelang 9 warna di pergelangan tangan Tang Wulin berkedip-kedip sebentar. Cahaya berputar di dalam kristal di gelang itu. Itu tampak sangat indah dalam kegelapan malam. Tang Wulin melompat maju dan mendarat dekat dengan tombak naga emas. Begitu dia mencengkeram tombak naga emas, tubuh badut yang tertusuk oleh tombak naga bergetar. Tubuhnya dengan cepat layu berubah menjadi bangkai kering. Tang Wulin merasakan energi kehidupan murni dari tombak naga emas memasuki tubuhnya. Itu tidak kuat, energinya tampaknya tidak sebanding dengan basis budidaya 6 cincin Tuan Roh Jahat Badut. Dia mengerti beberapa saat kemudian setelah sedikit terkejut. Ada hubungan erat antara kelembutan energi kehidupan Tuan Roh Jahat dan kemampuan jahatnya. Dia menganggap bahwa Tuan-Tuan Roh Jahat akan memiliki energi kehidupan yang lebih lemah. Namun, sifat agresif tombak naga emas terlihat jelas. Dia mengangkat kepalanya dan melirik kembang api kerangka kuning yang masih ada di langit. Tang Wulin sedikit mengernyit. Apakah ini sinyal untuk mundur atau permintaan bala bantuan? Jika itu yang terakhir, maka dia takut bahwa mereka akan memiliki lebih banyak kesulitan datang ke arah mereka. Kota terdekat pasti sudah menerima kabar tentang kereta yang tergelincir sekarang. Namun, dia tidak yakin kapan tim penyelamat dari pemerintah federal akan tiba. Master Kerangka Roh Jahat dan Master Roh Jahat Badut telah jatuh berurutan. Dengan kekuatan gabungan dari semua orang, para ahli Master Roh Jahat lainnya juga ditangani dengan cepat. Dengan kontrol kuat Su Xiaoyan, para penguasa jiwa jahat ini tidak bisa melarikan diri bahkan jika mereka mau. Dari jauh, Gold Song bergegas kembali dengan cepat. Itu membunuh semua orang berpakaian hitam yang telah membunuh para penumpang. Gold Song tampak kurang seperti ular sekarang. Panjangnya lebih dari 7 meter, dan tubuhnya berwarna emas cemerlang dengan 2 tonjolan di kepalanya. Bahkan tumbuh sepasang ramalan di bawah perutnya. Cakar tajam mencengkeram tanah yang memungkinkannya bergerak lebih cepat. Sepasang mata emasnya yang cemerlang akan menampilkan cahaya lembut hanya ketika mereka melihat Tang Wulin, jika tidak, itu selalu dingin.
Itu adalah roh-roh pertama Tang Wulin. Keterampilan jiwa Bin dan Blue Silver Impaling Array diberikan kepada Tang Wulin oleh Gold Song. Keuletan tubuhnya dipelihara oleh garis keturunan Raja Naga Emas. Tampaknya tumbuh menjadi kemiripan dengan naga setiap hari. Itu mungkin bagi roh-roh untuk tumbuh. Biasanya, pertumbuhan jiwa roh bergantung pada menyerap energi spiritual pada platform kenaikan roh. Jelas bahwa Gold Song tidak hanya menyerap energi spiritual, tetapi juga kekuatan esensi darah yang berasal dari Tang Wulin. Itu akan berkembang dengan setiap segel dari segel Raja Naga Emas. Tang Wulin telah menghabiskan 3 tahun di Lembah Naga. Menyerap roh-roh naga itu telah membawa manfaat luar biasa. Meskipun lebih lemah dari Overlord Dragon, evolusinya terus-menerus. Pada akhirnya itu akan berkembang menjadi naga suatu hari. Ayo cepat untuk menyelamatkan orang lain. Kita tidak tahu apakah Tuan Roh Jahat telah memberikan sinyal untuk bala bantuan atau tidak. Aku harap pasukan federasi akan segera tiba. Pertama, mari selamatkan orang-orang, kata Ye Xinglan dengan cemberut. Terlepas dari apakah Tuan Roh Jahat meminta bala bantuan, mereka tidak bisa pergi begitu saja. Tak terhitung penumpang yang terbunuh di dalam kereta, dan masih banyak lagi yang membutuhkan bantuan. Orang mati perlu diambil sementara yang terluka membutuhkan penyembuhan. Tak satu pun dari mereka yang terampil dalam penyembuhan, tetapi Pokbuns pemulihan Sulizi setidaknya bisa meningkatkan kemungkinan penumpang yang terluka dirawat. Tang Wulin berkata kepada Sulizi, Lizi, beri kami masing-masing roti keterampilan jiwa ketiga, keempat, dan kelima Anda. Kita mungkin tidak akan tepat waktu jika bala bantuan Tuan Roh Jahat tiba. Baik, Sulizi menjawab dan mulai melantunkan mantranya. Buns mulai muncul satu demi satu. Yang lain dengan cepat mengambilnya. Dengan peningkatan kekuatan jiwanya dari baju perangnya, kepadatan keseluruhan kekuatan jiwa Sulizi adalah yang paling kuat di antara mereka semua. Dia terus memproduksi roti saat mereka dengan cepat menuju ke mobil. Ketika mereka menyelamatkan para penumpang, Tang Wulin menunjukkan keuntungannya karena sangat berbakat dengan anugerah alam. Dia melepaskan jiwa bela diri Blue Silver Emperor-nya dan tanaman merambat besar melonjak ke dalam mobil seperti ular piton besar. Mereka bertindak seperti mengangkat Jack ketika mereka menahan ruang yang dikompresi. Mereka juga bertindak sebagai usungan dengan membawa korban keluar dari bangkai kapal. Dengan kontrol kekuatan spiritual spirit abis Tang Wulin, menggunakan tanaman merambat adalah cara tercepat dalam menyelamatkan para penumpang. Yang lain hanya mengikuti di sampingnya. Mereka melakukan perawatan pertolongan pertama pada korban yang dibawa oleh Kaisar Blue Silver dari mobil. Kemudian, Sulizi memberi mereka masing-masing seekor Pokbun pemulihan. Mereka melakukan yang terbaik untuk menstabilkan kondisi para korban. Bab 798, Musuh yang Tangguh. Orang-orang di mobil depan tidak bisa menabung karena mereka semua telah dibunuh oleh Tuan Roh Jahat. Namun, mereka berhasil mengalahkan Tuan-Tuan Roh Jahat dengan cukup cepat sehingga meskipun masih ada korban jiwa yang tinggi di mobil belakang, lebih dari sepertiga penumpang selamat. Banyak dari mereka terluka parah. Mereka yang dalam kondisi agak kurang serius mulai membantu yang terluka dan sekarat setelah menenangkan diri. Sepertinya situasinya terkendali pada akhirnya. Seorang pria parubaya yang tampaknya adalah seorang dokter berlari ke sisi Tang Wulin. Halo, terima kasih telah menyelamatkan semua orang. Apakah ada berita tentang kapan petugas penyelamat akan berada di sini? Kami tidak dapat menunda perawatan medis lagi untuk mereka yang dalam kondisi kritis, terutama mereka yang mengalami cedera internal. Peluang untuk bertahan hidup berkurang semakin lama kami pegang off pada perawatan untuk mereka. Petik 2. Tang Wulin mengerutkan kening ketika dia berbicara. Saya tidak memiliki komunikator untuk menghubungi kota terdekat. Saya bahkan tidak tahu di mana kita sekarang. Pria parubaya itu tampaknya sedikit kecewa ketika dia berbicara. Kalau begitu saya kira kita tidak punya pilihan selain menunggu. Namun, semua kereta jiwa dilengkapi dengan sistem penentuan posisi, sehingga pemberitahuan akan dikirim sekaligus setelah kecelakaan. Tempat ini tepat di antara dua kota, jadi Departemen Penyelamat pasti akan membutuhkan periode waktu sebelum mereka bisa bergegas ke sini. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik yang kita bisa dan menyerahkan sisanya pada kehendak Dewa sekarang, dan selamatkan orang-orang terlebih dahulu dan berikan mereka perawatan terbaik yang saya bisa. Tolong bawakan saya peralatan P3K di mobil jika Anda dapat menemukannya. Ini akan sangat membantu. Petik 2. Tentu. Terima kasih atas semua masalah yang telah Anda ambil. Tang Wulin mengangguk.
Su Xiaoyan berlutut di tanah saat dia dengan hati-hati membalut luka di lengan korban. Dia berbicara dengan lembut, tidak apa-apa. Kamu akan baik-baik saja. Tulang di lenganmu patah, dan aku telah membantu menstabilkannya. Jangan bergerak, hanya berbaring dan menunggu petugas penyelamat. Aku akan segera datang dan membawamu ke rumah sakit. Petik 2. Korbannya adalah orang tua. Meskipun lelaki tua itu sedikit pucat karena kesakitan, dia tampak sangat tenang. Terima kasih, gadis kecil. Kamu seperti malaikat. Terima kasih telah mengalahkan kejam itu. Bisakah kamu memberitahuku dari mana kalian semua berasal? Su Xiaoyan tersenyum. Kami adalah siswa Akademi Shrek. Pria tua itu tertegun sejenak. Akademi Shrek? Iya, tidak heran. Su Xiaoyan menghiburnya, tidak apa-apa sekarang. Tolong berbaring di sini, dan saya akan membantu yang lain. Dia tersenyum ketika berbicara dengan pria tua itu. Dia kemudian berdiri dan berlari ke korban lain. Pria tua itu mengerutkan kening ketika dia menyaksikan bayangannya. Dia menghela nafas pelan. Sungguh gadis yang baik dan muda. Shrek pantas reputasinya sebagai akademi nomor 1 di benua ini. Selain kekuatan mereka yang mengesankan, mereka juga memiliki moral yang berada di luar pencapaian siapapun. Tepat pada saat itulah mata lelaki tua itu tiba-tiba melebar ketika dia berseru nyaring, "Hati-hati, gadis muda." Tidak ada yang memperhatikan ketika bayangan ungu hitam diam-diam tiba di belakang Su Xiaoyan dan menembak ke arah jantungnya dengan kecepatan kilat. Itu terjadi begitu cepat sehingga tidak ada dari mereka yang punya waktu untuk bereaksi. Namun, jelas bahwa suara tangisan lelaki tua itu memiliki efek yang diinginkan. Su Xiaoyan memiliki banyak pengalaman tempur, jadi dia melemparkan seluruh tubuhnya ke depan setelah mendengar suara pria tua itu. Selain itu, dia tidak melepaskan baju perangnya, karena takut musuh mungkin akan muncul kembali setiap saat. Cahaya violet menyapu melewati punggungnya, begitu dekat sehingga hampir menyentuh dirinya. Su Xiaoyan mengeluarkan gerutuan tertahan saat dia diledakkan oleh cahaya dan menabrak mobil kereta di dekatnya sebelum memantul kembali. Bintik-bintik cahaya bintang mekar di armor pertempuran biru gelapnya untuk menghilangkan pukulan sebanyak mungkin. Namun, serangan musuh itu begitu kuat sehingga pelanggaran besar robek ke bagian belakang armor tempurnya. Untungnya, baju perangnya berhasil memblokir sebagian besar serangan. Su Xiaoyan merasakan hawa dingin di tubuhnya saat dia dengan tergesa-gesa mendesak kekuatan jiwanya, ketakutan membangun di hatinya. Sisa dari Shrek Seven Monsters segera bereaksi terhadap perubahan situasi yang tiba-tiba. Xiaoyan, Yue Zhengyu menggeram. Sayap di punggungnya mengepak dengan kuat saat cincin jiwa keduanya berkilau. Dia melepaskan Sein Sword dan melindungi Su Xiaoyan dalam sekejap mata. Sinar ungu hitam berhenti bergerak, dan sesosok muncul dari kegelapan. Itu adalah seorang pria parubaya dengan kulit pucat yang sakit-sakitan. Matanya berwarna ungu gelap. Dia memandang Yue Zhengyu dan berbicara dengan dingin, "Kaulah yang membunuh anak buahku. Kematian bagi kalian semua." Pria itu tidak memiliki baju perang di tubuhnya, tapi dia memancarkan aura yang sangat mengerikan. Yue Zhengyu tidak peduli siapa pria yang berdiri di depannya ini. Dia merasa seolah-olah hatinya akan melompat keluar dari dadanya saat dia menyaksikan tanpa daya ketika Su Xiaoyan diledakkan olehnya. Cahaya keemasan meledak keluar dari matanya saat sayap di punggungnya membentang. Dalam sepersekian detik, cincin jiwanya yang keempat bersinar ketika aura seluruh tubuhnya menguat beberapa kali. Itu adalah keturunan Angel. Dia mengambil langkah maju ke kehampaan saat pedang Sein mendorong ke arah pria parubaya dengan kecepatan kilat. Halo cahaya ungu hitam berdesir menjauh dari pria parubaya itu. Sebanyak 8 cincin jiwa muncul dari tubuhnya tanpa sepatah kata pun. 3 cincin jiwa ungu dan 5 hitam. 8 cincin jiwa memicu aura tubuhnya. Dia tidak menghindar ketika dia dihadapkan oleh Sein pedang Yue Zhengyu, hanya berdiri di sana atas belas kasihan. Sama seperti Sein Sword menusukkan ke Violet Halo dengan Sein Radiance Flames yang panas, Yue Zhengyu merasa seolah Sein Sword-nya telah menusuk ke rawa berlumpur dan tidak bisa tenggelam lebih dalam lagi. Dia bahkan lebih terkejut bahwa Sein Sword-nya terkontaminasi oleh warna ungu hitam saat menusuk ke cahaya ungu gelap. Sinar suci ditelan dan meleleh dengan cepat. "Apa?" Yue Zhengyu kaget. Pria parubaya itu berbicara dengan dingin, "Aku paling membenci aura suci." Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya pada Yue Zhengyu dan melemparkan aliran cahaya ungu hitam yang langsung menyerang Yue Zhengyu. Kecakapan Shrek Seven Monsters dipajang pada saat ini. Yue Zhengyu tidak panik meskipun diserang oleh pria parubaya itu.
Dia mundur dengan kecepatan kilat dengan menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track. Tubuhnya mirip dengan bayangan hantu saat Saint Sword di tangannya dilepaskan dalam sepersekian detik tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, cahaya suci bersinar terang ketika seberkas cahaya bersinar di tubuhnya. Reaksinya yang cepat memungkinkannya menghindari serangan frontal cahaya ungu hitam. Dia hanya sedikit terpengaruh ketika perisai pelindung dilepaskan oleh cahaya suci dan baju perangnya nyaris berhasil memblokir serangan, tapi Yue Zhengyu masih bisa merasakan ketika rona ungu hitam merangkak ke tubuhnya. Bisakah itu mencemari kekuatan jiwanya juga? Sebuah kekuatan luar biasa melesat keluar dan memutar tubuhnya sebelum meledakkannya. Namun, sebuah tangan besar muncul di belakang punggungnya pada saat yang tepat ini. Itu muncul dari udara tipis dan menariknya ke bawah. Bersamaan dengan itu, sepasang palu raksasa jatuh di belakang punggung pria parubaya itu dan langsung memukul kepalanya. Sudut-sudut pria parubaya itu retak menjadi kurva menghina. Dia mengangkat tangannya seolah-olah dia mendukung langit, dengan cahaya ungu keluar dari matanya. Cincin jiwa ketiga tubuhnya berkilau. Bola cahaya ungu yang intens tiba-tiba meledak, seperti bom yang meledak ke segala arah. Tang Wulin baru saja menarik Yue Zhengyu ketika dia segera berteriak, "Oh tidak," di dalam hatinya. Palu ganda Yuanen Yehui runtuh. Serangan cahaya ungu hitam itu menyerangnya pergi dalam sepersekian detik. Sosok tersembunyi Xie juga tidak punya pilihan selain mundur dengan kecepatan tinggi. Aliran cahaya pedang melintas, dan Ye Xinglan juga hancur. Itu bahkan lebih mengerikan daripada apapun yang bersentuhan dengan cahaya ungu hitam akan dengan cepat terkontaminasi oleh warna ungu. Meskipun upaya terbaik mereka untuk mendesak kekuatan jiwa mereka dengan kekuatan penuh, tidak ada cara mereka bisa melepaskan warna ungu. Sinar ungu hitam dipenuhi dengan aura dingin dan ganas, dan juga korosif yang mengerikan. Sepasang palu raksasa Yuanen Yehui sangat besar, namun itu sudah mulai menggerogoti bagian-bagian yang menghantam cahaya ungu. Dia mendesak kekuatan jiwanya untuk melawan, namun dia hanya berhasil mengurangi laju korosi sedikit. Yue Zhengyu berbalik dan segera berjalan ke sisi Su Xiaoyan. Dia mengambilnya saat dia mengepakkan sayapnya untuk terbang dengan kecepatan kilat. Tang Wulin tidak mundur. Pada saat yang tepat ini, sebagai inti dari skuadron dan pemimpin Shrek Seven Monsters, ia harus membeli timnya beberapa saat. Selain itu, ada begitu banyak korban di tanah. Raungan naga yang gagah berani bergema. Tang Wulin memegang tombak naga emas di tangannya saat cahaya keemasan mekar dari baju tempurnya. Dia mengarahkan tombak ke sinar valet cahaya yang menyebar. Cincin cahaya keemasan yang muncul sebelum mekar keluar dari dadanya sekali lagi dan membuat seluruh tanah tampak redup di depannya. Pada saat yang sama, anggur Blue Silver Emperor melonjak seperti segerombolan lebah dan mengikat para korban secara berurutan sebelum melemparkan mereka semua ke satu arah. Dia harus menyingkirkan semua hal lain dari pikirannya. Prioritas utama masih memastikan kelangsungan hidup semua orang. Su Lizhi menggerakkan tangannya dalam lingkaran lebar saat ia menampilkan teknik Tang Sek Controlling Dragon Capturing Dragon untuk menerima korban yang dilemparkan kepadanya oleh Tang Wulin berturut-turut. Tombak naga emas menusuk ke dalam cahaya ungu hitam. Tang Wulin pertama kali merasakan sensasi yang sama seolah-olah ia tenggelam ke rawa berlumpur. Sekali lagi, cahaya ungu merangkak di sepanjang tombak naga emasnya dalam upaya untuk mencemari dan menimbulkan korosi. Pada saat inilah sinar cahaya ungu hitam, yang ditusuk oleh Golden Dragon Spear, tiba-tiba menghasilkan pola skala naga emas berbentuk berlian. Segera setelah itu, cahaya keemasan bersinar terang ketika tombak itu berjuang bebas dari cahaya ungu dengan suara raungan naga. Kepala naga emas kemudian muncul dari ujung tombak. Itu adalah naga emas mengejutkan surga yang membanting langsung ke dada pria parubaya itu. Tidak hanya itu, Tang Wulin berteriak keras dan melepaskan Golden Dragon Roar. Bab 799, Kura-kura Neraka 10.000 tahun. Gelombang suara yang kuat dikombinasikan dengan kekuatan spiritual dan juga kekuatan Raja Naga Emas meledak. Pria parubaya itu sedikit terpana ketika sinar cahaya ungu yang dilepaskannya segera melambat. Perisai cahaya ungu muncul di depan dadanya. Perisai itu dalam bentuk kulit kura-kura. Itu adalah kura-kura ungu gelap yang menggunakan cangkangnya untuk memblokir Golden Dragon Shocks The Heavens Attack. Apakah dia menggunakan roh-roh untuk melindungi dirinya sendiri? Tang Wulin terkejut. Segera setelah itu, dia merasakan kekuatan yang luar biasa berseri-seri dan menyerang tubuhnya. Kekuatan Tang Wulin sangat mencengangkan. Meskipun basis budidayanya jauh kurang kuat dari lawan, kekuatan tubuhnya sangat tinggi.
Dia melepaskan tubuh naga emas yang mendominasi yang memberikan semua sisik di tubuhnya dan baju perang pertempuran permukaan seperti cermin. Dia lebih percaya diri setelah melihat bahwa tombak naga emasnya mampu menahan sinar ungu dari kontaminasi cahaya. Dia mengandalkan kekuatan, baju zirah pertempuran, dan keterampilan jiwanya untuk menahan serangan lawan dengan paksa. Perlawanannya berhasil membeli jiwa bela diri Kaisar Blue Silver-nya cukup waktu untuk membuang semua korban di dekatnya dan juga memungkinkan teman-temannya untuk mundur. Namun, perbedaan sejati antara kekuatan mereka terungkap di saat berikutnya. Tang Wulin merasakan dadanya kencang sebelum dia diledakkan oleh serangan itu. Kekuatan esensi darah Raja Naga Emas yang tebal melemah dengan cepat. Dia menemukan bahwa meskipun cahaya ungu lawan tidak mampu mencemari dirinya sendiri, dia perlu melawan dengan kekuatan esensi darahnya untuk mencegah korosi. Tang Wulin merasa bahwa kekuatan esensi darahnya rusak agak parah selama satu titik kontak sebelumnya. Pria parubaya itu memandang ke arah Tang Wulin dengan dingin. Cukup menarik, dia mengulurkan tangan kanannya, sehingga kura-kura ungu itu bisa jatuh ke telapak tangannya. Kura-kura itu tidak terlalu besar. Ia memiliki diameter 1 kaki dengan naungan ungu di sekujur tubuhnya. Matanya yang bersinar benar-benar putih dan dipenuhi dengan aura yang mengerikan. Itu kura-kura neraka. Xie berteriak kaget tanpa sadar. Hell Tortoise adalah binatang jiwa yang sangat langka. Itu hanya bisa hidup di tempat-tempat paling gelap, paling mengerikan dan selamat dengan menyerap Yin Qi. Hell Tortoise sangat lambat pertumbuhannya, kurang dari 1 inci ketika lahir dan tumbuh 1 inci setiap milenium. Dengan kata lain, kura-kura neraka pada pria parubaya ini memiliki basis budidaya 10.000 tahun. Bagian yang paling kuat dari kura-kura neraka adalah kemampuannya untuk memperbaiki Ultimate Yin Qi. Jika bertemu dengan guru jiwa dengan jiwa bela diri yang kompatibel, amplifikasi kekuatan guru jiwa akan sangat besar sehingga bahkan dapat menyebabkan jiwa bela diri guru jiwa berkembang dengan segera. Biarkan sendiri 10.000 tahun, bahkan kura-kura neraka dengan basis budidaya 1.000 tahun adalah makhluk yang sangat langka. Tuan roh jahat mampu memiliki kura-kura neraka 10.000 tahun sebagai jiwa rohnya, jadi orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Sudah sulit bagi Tang Wulin dan yang lainnya untuk melawan lokomotif peringkat Douluo berdering 8 tanpa mengenakan baju perang. Meskipun hanya ada satu lawan, dia sendiri jauh lebih mengancam daripada semua tuan roh jahat dari sebelumnya. Yue Zhengyu memegang Su Xiaoyan saat dia melihat ke arah robekan pada baju perangnya. Untungnya, baju perang pertempuran memblokir sebagian besar serangan, tetapi ada juga sepetak ungu hitam yang perlahan-lahan membentang di punggung Su Xiaoyan. Mata Su Xiaoyan tertutup rapat saat dia mendesak kekuatan jiwanya dengan kekuatan penuh untuk menghalangi penyebaran warna ungu. Anda harus segera menghapus Yin Qi yang telah memasuki tubuh Anda, jika tidak maka akan merepotkan ketika memasuki meridian utama Anda, kata Xie kepada Yue Zhengyu dengan tergesa-gesa. Tang Wulin bergerak cepat dan tiba di sisi Su Xiaoyan. Cakar naga emas kanannya menekan ke lukanya saat aura Raja Naga Emas yang tebal dilepaskan. Aura garis keturunan yang dipenuhi dengan energi yang gigih menembus di bawah kulit Su Xiaoyan untuk dengan cepat melarutkan rona ungu. Garis keturunan Raja Naga Emas tak tergoyahkan dengan Yang Qi yang murni dan benar. Tidak peduli seberapa kuatnya kura-kura neraka, itu tidak mampu menyamai tingkat Golden Dragon King Bloodline. Hanya bahwa tuan roh jahat memiliki basis kultivasi yang lebih besar dengan Yin Qi disempurnakan sampai itu begitu murni sehingga sulit bagi Tang Wulin untuk melawannya. Jika keduanya memiliki basis kultivasi yang sama, Tang Wulin secara alami akan lebih kuat daripada dia. Su Xiaoyan membuka matanya dan menggigil kedinginan. Dingin sekali. Yue Zhengyu dengan cepat memeluknya dengan erat. Bagaimana kabarmu? Merasa lebih baik sekarang? Aku baik-baik saja sekarang. Su Xiaoyan mengangguk padanya. Sementara itu, semua orang dari Shrek Seven Monsters berkumpul di sana kecuali Su Lisi. Tang Wulin sudah mengangkat tangannya dan memasukkan 2 roti ke mulutnya. Itu adalah keterampilan jiwa ketiga Su Lisi Blutas Bin Buns dan keterampilan jiwa keempatnya tusukan daging babi. Bukan hanya dia, tetapi Yuanen Yehui dan Ye Xinglan masing-masing memakan 2 roti ini. Mereka bertiga berdiri di depan saat mereka memandang ke arah lawan di kejauhan. Sepasang palu raksasa Yuan Yehui dikorosi 1/10 sebelum Yin Qi menghilang. Kekuatannya jelas. Pria itu tampak dalam warna hitam untuk menatap mereka dengan gembira. Tidak heran kamu mampu membunuh orang-orangku. Kalian semua benar-benar sangat berbeda dari para penguasa jiwa biasa. Menarik,
Tetapi apakah kamu berpikir bahwa kamu mampu menghentikanku? Setelah berbicara, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri, mereka sudah tiba segera. Aku hanya bisa bertarung cepat untuk memaksakan keputusan cepat dalam keadaan seperti itu. Saat dia mengatakan itu, sepasang mata ungunya tiba-tiba bersinar terang. Segera setelah itu, lapisan cahaya ungu muncul dari punggungnya dan berubah menjadi hantu besar. Aura dari tubuhnya meningkat secara eksponensial. Potongan baju besi ungu hitam kemudian muncul dari tubuhnya. Armor perang dipenuhi dengan kegelapan dan kekejaman. Bahkan lebih aneh bahwa ada lekukan berbentuk oval di cuirasnya. Pria parubaya itu menekan Hell Tortoise ke dalam alur. Warna Hell Tortoise berubah bahkan lebih gelap sekaligus seolah-olah itu telah menyatu menjadi baju perangnya. Sepasang sayap raksasa menyebar di belakang punggungnya, ciri khas baju perang pertempuran dua kata. Tampak jelas bahwa pria parubaya itu mengenakan pakaian perang dua kata. Satu tanda iblis demi satu muncul di baju perang, disertai dengan cincin jiwa ungu hitam, dengan diameter 3 meter, yang muncul di bawah kakinya. Cincin jiwa bagian luar muncul seperti mahkota duri sedangkan cincin bagian dalam terbentuk dari tanda setan yang rumit dengan pola paling tengah dalam bentuk hantu. Itu adalah baju perang pertempuran 3 kata dengan proyeksi jiwa bela dirinya dan cincin jiwa domain. Sama seperti bagaimana kehadiran sayap menandakan armor perang 2 kata, cincin jiwa domain mewakili armor pertempuran 3 kata. Armor pertarungan 3 kata memiliki efek domain tersendiri yang juga sangat kompatibel dengan master jiwa. Kapasitas bertarung master jiwa akan digandakan setidaknya dalam domain. Pangkalan budidaya 8 cincin dengan armor pertempuran 3 kata. Kekuatannya sudah cukup untuk melawan Hyper Douluo. Ekspresi wajah Shrek Seven Monsters menjadi masam. Dominasi menakutkan dari baju perang 3 kata, terutama kekuatan domainnya yang bisa dipicu kapan saja, membuat kelompok Tangulin merasa tercekik. Meskipun Blood Touch Bin Buns sudah mulai berlaku, perbedaan antara kedua pihak benar-benar terlalu besar. Tangulin menggigit ujung lidahnya saat dia melangkah maju. Ekspresi wajahnya suram. Yuanen, luncurkan malaikat jatuh. Xiaoyan, luncurkan rantai bintang. Itu benar-benar mustahil bagi mereka untuk melarikan diri dengan pembangkit tenaga listrik peringkat Hyper Douluo yang berdiri di depan mereka. Namun, mereka bisa mengatakan dari kata-kata Tuan Roh Jahat kepada dirinya sendiri sebelumnya bahwa bala bantuan tidak akan jauh. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Mereka bisa hidup jika mereka bisa menahan ini. Tangulin melintasi tombak naga emas di tangannya saat 4 cincin jiwa emas mekar dengan cahaya dari tubuhnya. Dia tidak bisa memanggil naga tuan lagi atau dia pasti bisa menahan lebih lama. Namun, sebagai kapten skuadron, ia harus tetap berada di garis depan untuk menjaga teman-temannya. Tangulin membantu Su Xiaoyan untuk menghapus ultimate Yinqi. Meskipun dia sangat lelah, dia masih bisa meluncurkan beberapa keterampilan jiwa. Dia menelan Blood Touch Bin Buns dengan tergesa-gesa sambil menyinari keterampilan jiwa keempatnya. Gurat rantai ilusi yang tampaknya terkondensasi dari bintang-bintang yang terhubung dengan semua orang dan bergabung dengan mereka dalam persatuan. Rantai bintang memungkinkan mereka untuk berbagi sumber kehidupan mereka. Setiap serangan yang mereka derita akan ditanggung sama rata oleh semua orang termasuk Su Lizhi di kejauhan. Dia juga terhubung dengan rentetan Star Chain. Mereka bisa merasakan detak jantung dan kondisi masing-masing. Pikiran dan perasaan mereka terhubung. Yue Zhengyu memegang tangan Su Xiaoyan tanpa sadar. Su Xiaoyan berjuang dengan lembut, tapi Yue Zhengyu memegang tangannya erat-erat dan menolak untuk melepaskannya. Semua orang berpikir bahwa mereka akan kehilangan Su Xiaoyan lebih awal. Untungnya, Su Xiaoyan berhasil selamat sehingga ia menolak untuk melepaskannya lagi. Bagiku, membunuh kalian semua tidak akan berbeda dengan menghancurkan semut. Tuan Roh Jahat itu berbicara dengan dingin. Sayap di punggungnya mengepak saat tangan kanannya meraih sesuatu di udara. Sebuah tangan ungu hitam raksasa melesat ke depan dan mencoba meraih kepala Tangulin, sementara domain Soul Ring milik armor pertempuran di bawah kakinya menyebar dalam sepersekian detik dan membungkus semua Shrek Seven Monsters. Tangulin menangis, oh tidak, di dalam hatinya. Master jiwa jahat tidak membenci mereka karena perbedaan antara kekuatan mereka, tetapi ia memicu cincin jiwa domainnya dalam upaya untuk membunuh mereka secepat mungkin. Dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa membiarkan domain musuh menjebak semua orang. Jika tidak, Tangulin dan teman-temannya akan berada di bawah kekuasaannya.
Cincin jiwa keempat di tubuh Tang Wulin tiba-tiba bersinar terang ketika cincin jiwa emas muncul di bawah kakinya dan menyebar keluar hingga diameter 5 meter, menutupi 7 monster Shrek. Saat ini, Su Lizzie sudah bergabung dengan kelompok itu setelah dia terhubung dengan Star Chain. Babak 800, Ultimate Yin. Seekor naga raksasa tergelincir dalam cincin jiwa emas. Sekelompok orang merasakan semburan kekuatan esensi darah tebal langsung masuk ke tubuh mereka. Raungan naga yang berani bergema di mata mereka. Tubuh Tang Wulin mengembang secara eksponensial dalam angin. Dia tumbuh hingga ketinggian lebih dari 3 meter sementara fluktuasi esensi darah di tubuhnya meningkat pesat dalam waktu singkat. Matanya tidak lagi emas tetapi memerah. Aura di tubuhnya terangkat beberapa kali. Dia melepaskan keterampilan jiwa garis keturunan keempatnya yang dikenal sebagai Golden Dragon Rage Domain. Tang Wulin memperoleh kemampuan seperti itu karena dia telah menembus lapisan keempat Raja Naga Segel Emas, tetapi dia tidak pernah menggunakannya setelah meninggalkan Lembah Naga. Golden Dragon Rage Domain memungkinkan keturunan Golden Dragon King-nya untuk keluar dan memasuki keadaan mengamuk secara instan. Pada saat yang sama, setiap pasukan persahabatan dalam domain akan menerima tambahan sepertiga keturunan Golden Dragon King dari potensi serangan dan pertahanan mereka. Kekuatan, pertahanan, dan energi serangan Tang Wulin akan berlipat ganda dalam domain kemarahan naga emas. Sisik di tubuh Tang Wulin menjadi lebih tebal dan lebih berat ketika ia tumbuh hingga 3 meter. Pola skala naga pada baju perangnya telah sepenuhnya berubah menjadi sisik naga yang tebal dan tangguh. Sisik naga melengkung ke dalam untuk membungkus baju perang. Aura Tang Wulin meningkat dengan cepat sehingga ia merasa seperti binatang buas yang baru terbangun. Golden Dragon Spear bersinar terang dengan cahaya setelah ditingkatkan oleh energi garis keturunannya yang kuat yang 2 kali lipat diperkuat oleh Blood Tas Bin Bun dan domain rage miliknya. Selanjutnya, tombak itu membesar seiring dengan tingginya. Roar, cincin jiwa ketiganya bersinar ketika raungan naga yang gagah berani meletus. Fluktuasi esensi darah yang kuat menyerang berulang kali pada baju zirah pertempuran Tuan Roh Jahat sehingga cincin jiwa domainnya merupakan langkah yang tidak selaras. Pada saat berikutnya, Tang Wulin berubah menjadi aliran cahaya keemasan saat ia melonjak ke depan. Itu adalah lalat naga emas. Dia tidak memiliki keraguan sedikitpun ketika dia langsung menuju ke wilayah lawan dengan tombak naga emas yang mematikan dan gerakan cepat dari penerbangan naga emas. Dia tidak bisa mundur bahkan sedikit saat ini. Jika dia memasuki area milik domain Soul Ring milik lawannya, dia akan terperangkap di dunia lawannya sepenuhnya. Aura dingin mengerikan yang bertiup di wajahnya adalah Ultimate Yin Qi. Meskipun Tang Wulin belum menemukan jiwa bela diri lawannya, dia mencurigai orang di depannya adalah tokoh penting dalam dunia Tuan Roh Jahat karena lawannya memiliki kemampuan untuk memperbaiki Yin Qi murni. Namun, Tang Wulin mirip dengan matahari yang terbakar saat ini. Dia tidak terbakar seperti dalam api tetapi dalam esensi darah. Esensi darah Raja Naga Emas yang tebal mendorong Yin Qi di depan wajahnya sementara tombak naga emas menembak ke arah dada lawan seperti sambaran petir emas. Wajah Tuan Iblis itu mengejutkan. Dia tidak pernah tahu bahwa Tang Wulin hanya Raja Jiwa 5 cincin. Master Armor 5 kata satu kata yang secara mengejutkan mampu mendorong Ultimate Yin Qi-nya seperti itu dan bahkan bisa membuatnya merasa terancam. Tuan Roh Jahat belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Namun, Tuan Roh Jahat tidak khawatir dengan ini. Dia menyaksikan Tang Wulin masuk ke tangannya yang besar berwarna ungu kehitaman dengan senyum dingin di wajahnya. Senyum dinginnya membeku saat berikutnya karena dia melihat lubang emas seperti pusaran muncul di tengah tangan ungu hitam raksasa yang dilepaskannya. Segera setelah itu, pusaran emas membesar dengan cepat untuk mengkonsumsi tangan ungu hitam raksasa. Cahaya keemasan melintas dan dalam sekejap mata mencapai bagian depan dadanya. Tuan Roh Jahat merespons dengan cepat. Dia mengulurkan tangan kanannya dengan kecepatan kilat untuk menamparkan tombak naga emas. Dalam sepersekian detik ketika telapak tangannya bersentuhan dengan tombak naga emas, tubuhnya bergetar. Itu benar-benar penindasan garis keturunan yang tidak terkait dengan basis budidaya mereka. Setiap kali kekuatan jiwa Tang Wulin dinaikkan 1 peringkat, aura garis keturunan Raja Naga Emasnya akan lebih kuat sehingga lebih baik menyatu dengan esensi darahnya yang membuatnya lebih kuat. Tang Wulin benar-benar mengandalkan kekuatannya untuk menjadi Kapten Shrek 7 Monsters. Selain itu, metode pertempurannya dikembangkan di sepanjang garis menekan orang lain dengan dominasi saat garis keturunan Raja Naga Emasnya semakin kuat dengan tubuhnya.
Yang tertinggi yang Golden Dragon King dan aura yang tak kenal takut menekan Yin Yin tertinggi. Meskipun Shrek Seven Monsters masih merasa sangat dingin di seluruh, itu tidak sampai menjadi lemah karena penguatan dari Golden Dragon Rage Domain. Jika mereka berada dalam situasi di mana mereka tanpa amplifikasi Golden Dragon Rage Domain dan basis kultivasi mereka lebih lemah, mereka akan berubah menjadi genangan darah dari efek korosi Yin Qi di bawah 3 kata baju zirah pertempuran yang dimiliki oleh roh jahat. Domain cincin jiwa. Gurat belenggu Starwheel emas muncul dari bawah kaki tuan roh jahat secara diam-diam. Keterampilan kontrol jiwa Su Xiaoyan yang paling kuat meledak dengan kecakapan paling kuat dalam sepersekian detik. Tangan kanan angkat roh jahat itu membeku di udara secara instan. Su Xiaoyan benar-benar layak memiliki reputasi untuk dapat memanfaatkan momen itu. Tombak naga emas di tangan Tang Wulin melukai ujung jari tuan roh jahat itu sebagai dampak dari esensi darah dan Starwheel Suckless muncul hampir bersamaan. Pada saat berikutnya, tombak naga emas menusuk dengan kejam ke Hell Tortoise di dadanya. Armor perang 3 kata ungu hitam bersinar cerah. Perisai pelindungnya dipicu, reaksi paling umum dari armor perang. Namun, kekuatan yang dipancarkan dari armor pertempuran 3 kata bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan armor pertempuran 1 kata. Semburan energi dingin yang hebat menyerang Tang Wulin dan meledakkannya. Meskipun demikian, sebuah lubang muncul di punggung Hell Tortoise dan berkilauan dengan cahaya keemasan samar. Tang Wulin jelas bisa merasakan aliran udara sejuk dan menyegarkan yang terpancar dari tombak naga emas. Itu adalah vitalitas Hell Tortoise. Golden Dragon Spear berhasil mengungkapkan efek spesialnya yang menaklukkan selama momen paling penting. Suar perisai pelindung tidak berhasil meledakkan Golden Dragon Spear. Pada akhirnya, Tang Wulin berhasil meninggalkan jejak pada Hell Tortoise lawan. Meskipun kura-kura neraka hanyalah roh-roh, itu sudah menjadi bagian dari guru jiwa. Tang Wulin mengerti dengan baik bahwa dia tidak bisa melepaskan semua kekuatan tombak naga emas dengan basis budidayanya saat ini. Karena itu, ia memilih untuk tidak menyerang bagian vital lain dari penguasa roh jahat yang dilindungi oleh baju tempur pertempuran 3 kata. Dia tidak berpikir bahwa serangannya bisa menembus armor pertempuran 3 kata. Sebaliknya, dia menyerang Hell Tortoise yang merupakan inti dari kekuatan tuan roh jahat. Juga, pertahanannya tidak sebagus armor pertempuran. Berani sekali kamu, suara amukan tuan roh jahat itu bergema. Tang Wulin tidak berhasil menilai situasi dengan jelas sebelum dia merasakan tubuhnya dicambuk oleh aliran energi dingin yang mengerikan. Tubuhnya diledakkan dengan kecepatan tinggi saat dia menabrak rekan-rekannya. Sementara itu, efek khusus Star Chain terungkap. Armor perang di Shrek Seven Monsters berkilauan dengan cahaya saat mereka menahan serangan bersama. 7 orang memberikan ham teredam secara bersamaan, tetapi mereka berhasil menghilangkan energi serangan. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu berhasil menangkap Tang Wulin dan melunakkan dampak pendaratannya. Batas Yin tertinggi. Suara dingin mengerikan dari roh jahat master bergema di seluruh adegan. Tang Wulin dan rekan-rekannya merasakan segala sesuatu di lingkungan mereka menjadi lengket. Domain Golden Dragon Rage miliknya ditindas oleh Ultimate Yin Qi yang menakutkan seperti ombak yang menghantam pantai. Aliran cahaya ungu hitam tiba-tiba muncul dari tanah dan menjerat Su Xiaoyan. Itu adalah Ultimate Yin Qi yang menakutkan yang 10 kali lebih tebal dari domain cincin jiwa tuan roh jahat itu. Selain itu memotong garis-garis rantai bintang membentang dari tubuh Su Xiaoyan pada saat itu muncul. Ini adalah pertama kalinya kelompok dari Shrek pernah menghadapi situasi seperti itu. Rantai bintang dianggap sebagai keterampilan jiwa tipe bintang. Keuletannya bisa diamati ketika menghubungkan semua rekannya dengan cara yang sangat tegas dan stabil. Namun demikian, stabilitas ini tidak permanen.